sekarang. Coba kalau Iya, Yesus dipecahin palanya, makanya masih kan bisa nggak iblis dia? kan nggak bisa naik ke sorga. Bisa nggak iblis naik ke sorga? Mau diinjek palanya sama Gabriel. Nanti kan, lah kan nanti perang berontak pakai naga-naga itu kan iblis itu. Itu udah terjadi bro, itu past tense. Oh sekarang, oh nanti nggak akan ada lagi ya? Enggak, itu udah terjadi. Itu juga terjadi sebelum dijadikan. Jadi Oke gini, oke. bentar ya. Roh Kudus itu tidak pernah meminta kuasa kepada Bapa, nggak pernah. Lalu Roh Kudus membuat mujizat dari mana? Dari dirinya sendiri. Itulah menunjukkan bahwa Roh Kudus itu Tuhan. Karena Nah, berarti Bapak ngapain Bapa, perintah-perintah dong? iya makanya kan gue udah bilang Bapa itu memang kelebihannya di pikiran, di ide. Dia bisa merancang, dia bisa mengarahkan. Kalau Roh Kudus kelebihannya bukan di ide, tapi di kuasa, di power. Jadi Bapa tugasnya cuma mengarahkan doang. Berarti Roh Roh Kudus Kudus. mempunyai kuasa cuma nggak tahu buat apa. Iya, makanya dia dituntun oleh Bapa. Sama seperti tangan lo nih. Yang nuntun tangan lo kan pasti otak lo. Nggak mungkin tangan lo nonjok sendiri kan enggak. Makanya kan gue udah bilang Bapak itu adalah kepala, pikiran. Roh Kudus itu adalah kuasa atau tangan. Yang jadi Enggak, kaki. tangan itu kan artinya kan gue lambang dari kekuasaan. Itulah maksudnya, bukan berarti larinya ke situ. Jadi kuasa itu kan ngumpulnya di tangan ya. Misalnya lo mau nonjok, mau mukul gitu. Jadi kuasa Roh Kudus itu adalah sumber seperti pabrik yang menghasilkan kuasa. Nah, kalau Bapak bukan sumber Seperti kuasa, gula darah dia ya. sama seperti apa ya? Seperti jantung, dia menghasilkan darah. Roh Kudus itu seperti itu, spring, memancarkan sumber. Jadi Roh Kudus tuh nggak pernah minta kuasa kepada Bapa, karena di dalam Yang Bapa pun jadi nggak ada protein kuasa. siapa? Apa? Yang jadi protein. Nggak nyambung pertanyaan lo. Kan Roh Kudus seperti jantung, Bapak seperti otak. Yang jadi protein Artinya siapa? begini, artinya Roh Kudus itu menghasilkan kuasanya sendiri dari dirinya sendiri, bukan dari Bapa, bukan dari Yesus. Iya, cuma dia nggak tahu kan itu kuasanya buat apa, tujuannya buat apa dia ngeluarin kuasa, kan gitu. Iya, Kayak angin makanya, topan aja jadinya. iya makanya Bapa lah yang mengarahkan. Makanya ketiga ini tidak bisa bergerak sendiri, harus ketiganya bersama-sama. Lalu kalau Yesus apa? Dia adalah sumber cahaya. Dia bukan sumber kuasa. Sumber cahaya. Nah, Bapak bukan sumber cahaya, bukan. Bapak tuh ibarat kata tuh kalau di dalam apa ya? Kalau di dalam misalnya dunia bangunan, Bapak tuh arsiteknya, cuma bisanya merancang. Lalu rancangan itu dibeli oleh misalnya kontraktor. Nah, kontraktor itulah yang Roh menyelesaikan Kudus. rancangan itu. Yang jadi Seperti kuli itu. siapa? Yang kuli itu kan artinya yang melakukan tindakan-tindakan itu. Roh Berarti Kudus ya. Yesus dong. Oh. Yesus itu kan artinya dia cahaya. Kalau cahaya itu kan menerangi. Cahaya sama kuasa beda nggak? Apa bedanya cahaya dengan apa bedanya cahaya sama kuasa? Mungkin Anda belum sanggup menjabat. Atau cahaya dengan api apa bedanya? Ya coba Bang Luga jelasin. Ya, Api cahaya apa? itu menerangi. Cahaya itu Heeh. sifatnya menerangi. Kalau api bukan menerangi, walaupun dia menghasilkan terang, tapi api itu sifatnya menghanguskan, menghancurkan, membakar. Tapi kan ini loh Bang Luga, Yesus itu ke dunia kan untuk melakukan pekerjaan yang diperintahkan. Berarti dia kuli. Kan ya, saya sesuai dengan bilang sumber ide itu adalah Bapa. Bapa itu cuma, perhatikan ya, kalau Anda membaca ya Bapak Alkitab. arsitek, Yesus tukang. Yohanes 17 Bukan. pasal 4. Jadi apa dah? Gini, kan Anda bilang ajaranku bukan dari diriku, aku melakukan kehendak Bapakku. Artinya apa? Bapak Yesus itu pesuruh. adalah apa? Yesus pesuruh berarti. Oh bukan. Iya dengerin. Dia melaksanakan perintah. Sama dengan Roh Kudus. Betul. Roh Kudus juga melaksanakan perintah. Betul. Tapi bedanya begini. Bapa mengutus Yesus. Lalu misalnya Bapa mengutus Yesus untuk bercahaya, tetapi cahaya itu tidak diminta dari Bapa, tapi dari dirinya. Kan begini, kata Bapa kepada Yesus, Yesus bercahayalah engkau. Lalu cahaya itu dari mana? Bukan Yesus minta kepada Bapa, bukan. Beda dengan Nabi. Kalau Bapa berfirman kepada Nabi, bercahayalah engkau, Nabi minta dulu sama Bapa cahayanya, baru Nabi itu memancarkan cahaya. Kalau Yesus enggak.
Bapa memerintahkan Yesus bercahaya, cahaya itu dari dirinya sendiri, gitu. Paham kan? Itulah bedanya Yesus dengan Nabi. Karena Yesus itu sumber cahaya. Makanya Yesus berkata, akulah hidup, akulah kebenaran. Kebenaran itu apa? Mazmur 125. Firman-Mu adalah terang. Yesus berkata, aku adalah terang dunia. Tapi kalau di kitab Bang Luga justru Bapa yang jadi sumber cahaya kok. Oh tidak. Baca Ibrani 1 ayat 3, ia adalah Dalilnya cahaya ada. penuh. Yakobus 1:17, Mazmur 36 pasal 9 dan seterusnya. Bapa adalah sumber cahaya. Itu gimana? Bukan. Anda coba baca Yohanes 1 ayat 4. Terang itu setelah ada di dalam dunia. Terang itu, Yesus berkata, terang itu. akulah terang dunia. Sumber terang siapa? Yesus. Bukan Bapa, bukan. Bapa itu sumber ajaran. Makanya Anda harus bisa membedakan. Ini ngomong-ngomong live gak nih? Jadi Yakobus 1 nomor 17 itu mau dibuang, Bang? Coba bacain Yakobus 1 ayat 7. Coba aja, saya lupa. Jadi gini, makanya kan saya bilang, kita kalau membaca ucapan Yesus itu harus teliti. Jangan koma. Bisa nggak baca koma bisa bahaya. Bisa langsung ke neraka. Nggak lupa baca koma bisa ke neraka. Yesus berkata, akulah terang dunia. Pada waktu Yesus berkata, akulah terang dunia, apakah itu melibatkan Bapa? Tidak. Tapi cahayanya yang menjadi sumber cahaya itu Bapa, bukan Yesus. Bukan. Kalau Bapa sumber cahayanya, gue berhenti nyembah Yesus. Yakobus 1 ya. Kalau Bapa adalah sumber cahaya, berhenti hari ini gue nyembah Yesus. Tuh. Aduh. Nih. Tuh, Yakobus 1. Baca aja. Yakobus 1 berapa? Coba Yakobus 1 nomor 17. Nomor 17. Yakobus 1 nomor 17. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Nomor 17-nya, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang padanya. Tidak ada perbuahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi kayak mana itu? Jadi gini, ini ayat ini nggak salah gini. Bapa dengan firman-Nya itu kan satu. Jadi artinya kalau dibilang Bapa segala terang, itu juga nggak salah karena Bapa dengan Yesus itu kan satu. Dengar dulu. Jadi yang tapi menjadi kalau sumber misalnya, itu Bapa kan? Bu, di situ nggak dibilang sumber. Bapa segala terang. Ya Bapa juga segala kuasa. Karena kan Bapa Firman dan Roh Kudus itu kan satu. Nggak bisa tadi bilangnya Roh Kudus doang yang kuasa. Bapa cuma merintah-merintah. Nggak boleh belok-belok. Di dalam Mazmur 84 pasal 11 juga itu Bapa itulah yang matahari. Yesus salah. Di dalam Wahyu dikatakan anak domba itu adalah lampunya. Bentar ya, Mazmur berapa, Gurunda? Coba di Mazmur berapa ya? 84 pasal 11. Ini jantungan, ini pelajaran ngeri. Berat kalau dia nyampe ke sini. Oke, saya jelasin dulu ya. Mungkin ada mau dijelasin sama Pak Martin, silakan Pak. Silakan Pak Martin. Menambahkan argumentasi dari Bang Luga yang luar biasa ini. Silakan Pak. Jadi memang kita masing Trinitas itu kan satu kan dari Allah yang Esa. Jadi dibedakan dalam fungsi itu dalam rangka karya penyelamatan. Bapa disebut sebagai pencipta, Firman yang jadi manusia untuk penebusan dosa, lalu Roh Kudus itu untuk menuntun orang Kristen, itu aja kok.
Jadi kita tidak bisa pilah-pilah satu dengan yang lain, itu tidak bisa. Tujuan utamanya adalah bagaimana manusia itu bisa dituntun untuk hidup dalam kebenaran. Itu aja sederhana. Jadi kalau kita mengkupas satu persatu itu bisa salah pengertian gitu loh. Jadi Roh Kudus sekarang yang lagi berkuasa. Yesus kan sudah melakukan misinya penebusan dosa. Nah sekarang yang berperan adalah Roh Kudus dalam kehidupan orang Kristen untuk bisa melakukan hal yang baik-baik saja. Itu sederhana, jadi kita jangan beribetkan lah untuk bicara soal Trinitas. Kalau itu dibahas nggak selesai-selesai. Jadi sekarang itu peranan oleh Roh Kudus aja deh, itu aja gampang. Baik. Terkait dengan ini loh Pak Martin, terkait dengan Roh Kudus itu kan di dalam Yohanes 19 pasal 13 itu kan dikatakan bahwa roh kebenaran ya itu kan identik dengan Roh Kudus itu sendiri. Iya. Nah, roh kebenaran ini itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, Pak. Artinya bahwa ketika ada sesuatu yang menjadi paket pengajaran dari Roh Kudus, itu adalah sumbernya dari Tuhan itu sendiri. Betul. Iya, itu nggak salah. Nggak salah. Seperti yang tadi dijelaskan, semua sumbernya dari Bapa. Tapi mereka dalam fungsinya, dalam pelaksanaannya masing-masing punya misi sendiri-sendiri gitu loh. Tapi sumbernya ya dari Bapa. Karena mereka semua itu adalah satu dalam Bapa gitu. Artinya dia melakukan dari Bapa kan. Yesus juga begitu. Artinya gini loh Pak, kalau misalnya Roh Kudus itu sendiri tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, nah sekarang yang menjadi acuan teman Kristen mengatakan bahwa harus sesuai dengan Roh Kudus itu apa yang menjadi landasannya gitu loh. Oke, saya jawab dulu. Jadi Roh Kudus itu kan dari kuasa Tuhan yang tidak mungkin salah. Kalau dia Roh Kudus itu tidak bisa kita lihat sebagai pribadi yang beda-beda. Semua itu ada di dalam Tuhan. Cuma dibedakan dalam fungsi yang disebut pribadi itu. Jadi kita nggak bisa milah-milah nanti kalau Roh Kudus salah atau Yesus salah, ya enggak lah. Nah ini pola berpikir seperti itu. Oke, jadi gini Pak Martin, saya ingin tahu menurut Roh Kudus itu gimana hukumnya menurut pengajaran Roh Kudus? Misalnya orang yang meninggalkan utang, itu gimana cara penyelesaiannya? Meninggalkan utang gimana? Misalnya Pak Martin meninggalkan utang, itu solusi menurut Roh Kudus kayak mana aturan mainnya? Ini kok bicara soal utang, ini hukum-hukum itu, mengenai hukum itu kan. Jadi manusia itu jangan berutang-hutang lah, kan dibilang begitu, jangan berutang-hutang gitu lah. Nah, kita manusia apa yang dilakukan manusia itu akan dialami sendiri. Setiap perbuatan manusia itu akan dialami sendiri, pembalasannya itu akan dialami sendiri gitu loh. Itu, jadi, yang saya tanyakan menurut Yesus, Roh Kudus itu akan membimbing kamu dalam setiap kebenaran. Dan Roh Kudus ini tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Artinya ada kaidah, ada aturan main yang diatur baku. Yang Roh Kudus ini terima dari Tuhan. Nah sekarang ketika ada seorang meninggalkan utang, itu solusinya seperti apa menurut Roh Kudus? Ya, apa hubungannya bicara kebenaran? Utang itu kan kesalahan pribadi orang kan? Apa hubungannya urusan dengan Tuhan? Jadi gini Pak Martin, Roh Kudus itu menurut Yesus dia akan datang mengajarkan segala sesuatu yang terkait dengan hukum-hukum, keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Itu bisa kita lihat di dalam Yohanes 16 pasal 7 sampai pasal 15. Artinya bahwa Roh Kudus itu kita tidak bisa berasumsi bahwa harus berhikmat dan seterusnya. Ada aturan main. Kenapa? Sang Roh kebenaran itu memiliki ciri-ciri. Apa ciri-cirinya? Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti ada panduan yang dia ucapkan sebagai sebuah aturan. Nah sekarang ketika kita tanya, orang itu mati meninggalkan utang, solusi yang diberikan oleh Roh Kudus itu kayak mana penyelesaiannya? Ya suruh keluarganya yang bayar. Yang suruh berutang itu siapa? Yang suruh utang itu siapa? Ya kan istilahnya gini loh Pak. Kita dituntun dalam semua kebenaran. Nah, kebenaran yang kita cari di sini itu gimana ceritanya kemudian orang yang meninggal membawa utang itu supaya dia memperoleh kebenaran menurut Roh Kudus, aturan mainnya kayak mana gitu. Kalau dia sudah mati, kalau sudah meninggal, ya nggak ada lagi yang perlu dibahas. Itu yang hutangnya gimana Bang Luga? Ini tidak menuntut. Ya orang udah meninggal, ngapain dibahas lagi? Lu korek aja kuburannya.
Masa gitu solusinya Roh Kudus, padahal dia nuntun kepada setiap kebenaran, gimana Iya sih? kan orang Iya, Roh Kudus itu kan menuntut saat orang itu hidup. Roh Kudus kan pasti bilang utangmu bayar. Kalau dia nggak taat dia mati ya itu salahnya dia. Tapi kan Roh Kudus sudah ngajarin utang itu nggak boleh utang kan gitu. Iya, tapi ketika dia masih hidup dia nggak bisa bayar gitu loh, karena kondisi ada kondisi yang menyebabkan dia itu tidak mampu untuk membayar itu. Nah, ketika jadi kita bicara tentang yang diberikan oleh Roh Kudus itu kayak mana? Ini bicara kan tentang kesalahan manusia itu bermacam-macam, kita nggak bisa lihat menurut kacamata kita yang kita lihat saja. Itu ada kaitan satu dengan yang lain. Jadi yang tahu itu Tuhan gitu loh. Kita manusia ini hanya melihat apa yang bisa kita nampak untuk kita. Jadi tapi kalau kita misalnya Saudara Juma bicara soal sampai mendetail begitu, ini jatuh masalah yang memang kita nggak bisa bahas itu. Itu masalah pribadi dengan Tuhan. Gini loh Pak, Yesus itu memberitakan sebuah kabar kepada murid-muridnya ketika Yesus itu akan terangkat ke sorga, kan gitu. Nah, muridnya dia katakan, kamu jangan bersedih, akan datang Roh Penolong, Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Artinya, ketika kita berbicara mengenai kebenaran, hal yang paling prinsip dalam hidup pasti diatur oleh Roh Kudus. Nah, ini yang saya tanya. Betul. Ketika orang itu merasa benar, lalu kemudian meninggalkan utang, itu gimana solusinya menurut Roh Kudus? Tuhan tidak pernah nyuruh utang. Tuhan bilang jangan berhutang. Kepada siapapun jangan berhutang gitu loh. Tapi di sini dijelaskan, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kalau dia dipimpin kebenaran, berarti dia tidak berhutang. Karena Tuhan larang berhutang gitu loh. Terlanjur, Pak. Dalilnya? Melakukan itu berarti dalilnya di mana, Pak? Pak Martin mungkin bisa tunjukkan. Bisa tunjukkan dalilnya larangan berutang. Iya, ada. Jangan kamu berhutang dengan siapapun. Itu. Ada dalilnya? Ada. Coba ditunjukkan, Bang. Kita cari dulu. Jadi begitu. Jangan berhutang pada siapapun, itu ada. Jadi kalau coba tunjukkan dalilnya. Karena kalau yang saya tahu di dalam kitab Abang ini, Pak Martin, itu diajarkan prinsip-prinsip berniaga. Itu diajarkan, Pak. Kalau kita berbicara mengenai prinsip berniaga di dalam gospel, berarti itu tidak lepas daripada utang piutang. Itu ada. Artinya kalau sahabat saya ini mengatakan tidak boleh berutang, di mana dalilnya itu? Itu nggak pernah saya temukan. Saya juga belajar Bible dan saya bertahun belajar Bible. Saya tidak pernah menemukan ada larangan berutang di dalam kitab Anda. Yang ada adalah bagaimana kemudian berniaga yang baik itu diajarkan. Nah, sekarang ketika orang ini lagi berniaga dengan baik, lalu kemudian dia meninggalkan utang, solusi yang diajarkan oleh Roh Kudus menurut pemahaman sahabat Kristen yang selalu berhikmat, mengajarkan ini dan itu seperti apa? Karena kami sebagai orang Muslim, mohon maaf saya harus katakan, Roh Kudus yang dimaksud di situ adalah makhluk gaib yang datang kepada seorang penolong, di mana penolong ini menerima suatu kabar tentang pewahyuan, di mana Roh Kudus ini tidak berkata-kata darinya sendiri, tetapi apa yang disampaikan adalah aturan main dari Tuhan yang disampaikan kepada penolong lain untuk dijabarkan kepada manusia, sehingga hukum-hukum itu nyata. Hukum perniagaannya ada, hukum pewarisannya ada, hukum bernegaranya ada. Nah, ini kalau kita berbicara mengenai Roh Kudus perspektif Kristen, menghadapi masalah seperti ini belepotan jadinya. Roma 13 ayat 8, silakan baca. Ya, apa yang diterangkan di situ, Pak? Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Jadi mengasihi itu memenuhi seluruh hukum Taurat dan kita para nabi. Kita para nabi dan hukum Taurat itu dijawab oleh kasih. Kalau Anda mengasihi orang, Anda tidak akan berhutang apapun. Tidak punya masalah dengan sesamanya. Itu tekanannya di sana gitu loh. Iya, ya? Tapi data sebelumnya kan ada, Pak. Bayarlah kepada semua orang yang harus kamu bayar. Bayar Artinya kepada kaisar, bayar kepada Tuhan apa yang punya Tuhan, kan begitu ya, kan? Betul. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima itu. Jangan disempitkan itu kan ajaran
Islam yang beda dengan ajaran Kristen. Ini ajaran Kristen, Pak Pendeta. Ini ada loh, Pak. Roma 13 pasal 7. Bayarlah kepada semua orang yang harus kamu bayar. Ini perintah. Iya, bayar. Iya, ini perintah. Berhutang kan tidak boleh. Nah, justru ini yang menjadi masalah, Pak Martin. Justru ini yang menjadi masalah. Ketika ada perintah, janganlah kamu berhutang apa-apa, sementara orang ini meninggalkan utang. Ini yang jadi masalah malah. Padahal perintahnya kan jelas. Bayarlah kepada semua orang yang harus kamu bayar. Pajak kepada yang berhak menerima pajak. Iya. Kepada yang berhak. Nah, gimana kemudian ketika orang itu meninggalkan hutang, sementara perintahnya jangan kamu berhutang. Solusi apa yang diberikan oleh Roh Kudus? Kalau manusia itu kan perbuatan salah itu ada pada diri manusia semua. Begitu loh. Itu ada perbuatan salah itu ada. Jadi kita kenapa aneh-anehkan dengan itu? Kenapa kita aneh-anehkan? Tidak bisa. Kepentingan kita tuh suruh hidup benar. Kalau kita salah ya kita ditegur Tuhan. Begitu Pak aja. Martin, berutang itu bukan perbuatan salah, Pak. Itu menurut ajaran Anda. Enggak. Ini aturan mainnya jelas kok. Bayarlah kepada semua orang yang harus kamu bayar. Artinya boleh berutang. Boleh berutang. Nggak boleh. Bayar bukan utang. Utang tuh nggak bayar. Kalau bayar itu orang utang. Iya. Sekarang begini, kalau dia tidak berutang, apa yang harus dibayar, Pak? Loh, kan dia harus bayar. Kalau tidak utang ya jangan kenapa dia harus bayar? Kenapa dia harus bayar kalau ternyata berutang itu nggak boleh? Nggak boleh memang. Nah ini perintahnya, bayarlah kepada semua orang yang harus kamu bayar. Kita bayar, kita ambil barang orang, kita bayar. Tidak boleh, tidak boleh, tidak bayar. Gimana kalau kita ambil barang, kemudian kita belum bayar, lalu kita meninggal. Sementara perintahnya, janganlah kamu berhutang apa-apa. Nah kalau faktanya dia sudah berhutang, gimana solusinya setelah dia meninggal? Itu kan masalah-masalah tidak ada hubungan dengan urusan Tuhan itu masalah pelanggaran dia pribadi. Ini dalil Bapak sendiri. Itu. Kalau Anda mencari-cari kesalahan Alkitab nggak bisa. Ini bukan mencari kesalahan, Pak. Ini data, Pak sudah Martin. Dibilang jangan berhutang. Kalau sudah bilang jangan berhutang, ya jangan berhutang gitu aja. Kalau Anda berhutang berarti salah. Tinggal begitu aja, gampang kan? Gampang. Artinya kalau berutang harus bayar. Iya. Nah, gimana kalau orang ini berusaha mau bayar, tapi kemudian dia meninggal belum sempat membayar? Itu gimana solusinya menurut Roh Kudus? Tuhan lah, itu urusan Tuhan lah. Dia kan sudah nggak bisa. Itu urusan Tuhan nanti itu. Tidak ada manusia bisa dirugikan, itu nggak bisa. Tiap orang berbuat apa-apa itu pasti ada risikonya, ada timbal baliknya gitu loh. Jadi Anda jangan terlalu menyulit-nyulitkan yang gampang. Kalau dilarang jangan berhutang ya jangan berhutang aja. Kalau berhutang ya salah berarti. Kan begitu aja gampang kan? Jadi utang Roh Kudus itu bekerja supaya kita ada hubungan baik dengan sesama. Tidak boleh ada masalah dengan sesama. Kalau ada masalah pun namanya manusia ya bisa saja ya. Tapi kita selesaikan. Selesaikan masalah itu diselesaikan. Itu yang dibilang bayar itu. Kita bayar apa yang menjadi masalah tanggung jawab kita. Berarti dalam hal ini Roh Kudus tidak memberikan solusi apa-apa, Pak. Ya itu terserah Anda kan. Anda karena Anda tidak punya Roh Kudus, Anda bilang begitu ya tidak apa-apa. Karena kita punya pengertian tidak sesempit itu. Kalau Anda mau cari-cari kesempatan dalam bicara selimat begitu ya Anda sulit sendiri. Anda akan kesulitan sendiri. Kita berpikirnya sederhana aja kok. Nggak ribet kayak gitu. Roh Kudus dihadirkan supaya kita berpikir yang benar, menyimpan hal yang baik dalam hati kita, itu aja. Itu aja. Tapi kalaupun ada salah, namanya manusia, orang Kristen pun bisa berbuat salah. Nah itu nanti kita urusan dengan Tuhan gitu loh. Kita bisa selesaikan dengan Tuhan. Artinya dalam hal ini Roh Kudus tidak memimpin dalam kebenaran. Roh Kudus versi Bapak. Karena nggak bisa kasih solusi gitu. Namanya manusiawi itu kadang-kadang begini, manusia itu punya kelemahan. Jadi melalui kesalahan kita, Tuhan juga telanjangi itu di muka kita gitu loh. Karena kita tidak konsisten dengan pengarahan Roh Kudus. Itu manusia ada saja salahnya di situ. Begitu loh. Jadi jangan salahkan Roh Kudus, tapi salahkan manusia itu sendiri begitu. Tuhan itu baik sekali karena dia menyediakan yang terbaik buat kita. Nah, kadang-kadang respon manusia yang kurang. Buktinya tidak kasih solusi ketika orang Kristen berutang kemudian mati. Tidak ada solusi yang dikasih kemudian oleh Roh Kudus.
Ya orang Islam juga banyak yang begitu kan banyak. Lalu apa selesainya di mana? Orang Islam mati-mati kalau kan banyak kan, apalagi boleh berhutang. Misalnya, bagaimana orang Islam misalnya kalau bagaimana bapak, coba Anda jelaskan kalau tentang Islam bapaknya sendiri. ngutang, anaknya yang bayar, gitu aja kok susah amat si Juma. Itu bisa Jadi coba Anda Ribet sendiri. amat apa sih sebenarnya yang ditanya si Juma ini? Orang Islam itu tidak mati Ditanya bawa nggak utang. jelas. Apa orang Islam itu kalau mati tidak bawa utang? Anda ngomong begitu, jangan hanya orang Kristen aja. Ini kan hal-hal yang biasa dalam kehidupan manusia. Tanya yang lain. Ini kayaknya nggak jelas nih acara. Iya Tanya kan? yang lain Kenapa, aja. Bang? Gak usah ngomongin utang. Mending kamu tanya tadi itu benar. Ngomongin doktrin aja. Misalnya kan kamu bilang gini kan. Roh Kudus menerima arahan. Gini. Roh Kudus menerima kata-kata dari Bapak. Betul. Roh Kudus diperintah Bapak. Betul. Tapi satu doang yang tidak bisa dilakukan oleh Bapak. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Bapa? Yaitu memberikan kuasa kepada Roh Kudus. Itu nggak bisa dilakukan oleh Bapa. Satu-satunya yang nggak bisa dilakukan oleh Bapa di alam semesta ini adalah memberikan kuasa kepada Roh Kudus. Karena Bapa nggak punya apa-apa untuk diberikan kuasa kepada Roh Kudus. Itu doang. Tapi kalau Bapa memerintah Roh Kudus, benar. Bapa mengajari Roh Kudus, benar. Tapi kalau Bapa memberikan kuasa Roh Kudus, itu doang satu-satunya yang tidak bisa dilakukan oleh Bapa. Disitulah menunjukkan bahwa Roh Kudus itu Tuhan. Nggak bisa dianggap sebagai Tuhan, Bang. Nggak boleh. Karena sekarang mana ayatnya Bapa memberikan kuasa kepada? Tidak ada ayatnya Bapa memberikan kuasa kepada Roh Kudus, itu nggak ada. Karena Roh Kudus itu sumber kuasanya. Itu. Gimana ceritanya, Bang Luga? Lawang murid-murid Yesus aja nggak tahu apa itu Roh Kudus, Bang. Loh kan sudah diajarin. Coba baca dalam Kisah Para Rasul 19 pasal 2 itu. Ya itu kan yang kan kamu udah perlu dengerin adalah ucapan Yesus, bukan pendapat orang. Itu kan pendapat orang. Kami belum pernah mendengar, ya wajar mereka belum belajar, mungkin belum belajar pelan-pelan, belum mengerti banget. Gitu loh. Yang pasti itu adalah ucapan Yesus. Yesus berkata, aku akan memberikan Roh Kudus kepadamu. Nah, masalah orang yang nggak ngerti itu salahnya dia, bukan salah Yesus. Kita kan ngikutin standar omongan Yesus, bukan omongan standar orang. Kisah Para Rasul cuma menjelaskan bahwa ada orang-orang yang bingung tentang Roh Kudus itu yang mana. Itu benar, memang ada orang bingung. Jangankan hari ini juga banyak orang yang bingung Roh Kudus itu sebenarnya apa sih. Tapi kan Rasul Petrus kan berkata, aku akan menumpangkan tangan lalu Roh Kudus turun. Berarti Rasul Petrus ngerti. Nah kalau yang ditumpangin tangan nggak ngerti, ya wajar lah. Orang tukang sate mungkin mereka nggak ngerti Roh Kudus. Yang penting kan Petrus dan dengan 12 rasulnya kan ngerti kan. Bahkan Petrus berkata, aku akan menumpangkan supaya Roh Kudus turun. Paulus pun Roh Kudus turun pada waktu aku berdoa. Nah lalu murid-murid yang mana nih? Murid-murid yang di luar 12 rasul. Kami belum pernah mendengar kalau Roh Kudus ada. Karena kenapa? Karena di zaman perjanjian lama itu memang disebutnya Roh Allah. Jadi mereka mungkin ada sebutan baru Roh Kudus. Mereka mungkin bingung. Jadi mereka bilang, nggak pernah kami dengar gitu. Simpel aja. Jadi gini loh Bang Luga. Kalau misalnya kemudian teman-teman Kristen menganggap Roh Kudus itu adalah Tuhan itu sendiri. Ya harusnya kalau kita berbicara mengenai data yang ada di dalam kitab Anda, kita lihat di dalam Matius 3 pasal 16 sampai 17, Markus 1 10 sampai 11, Lukas 3 pasal 21 sampai 2, Yohanes 1 ayat 3 pasal 32. Di situ dijelaskan setelah Yesus itu dibaptis baru ada pesertaan Roh Kudus kan? Iya kan? Bukan, artinya begini. Waktu Yesus saja lahir sudah dari Roh Kudus. Roh Kudus akan turun, maka Maria hamil. Nah, tetapi artinya itu kan bahasa baru ya. Artinya karena Yesus sudah resmi menjadi memulai pelayanannya, maka dikatakan Roh Kudus turun. Itu secara simbolik aja, bukan berarti Roh Kudus sebelum itu dia Yesus. Itu artinya kan secara simbolik pada waktu Yesus faktanya begitu, datanya begitu, Bang. Bukan, Yesus itu pun lahir dari Roh Kudus. Faktanya begitu. Nah, kalaupun dikatakan Yesus lahir dari Roh Kudus itu karena Maria ini. Saya pamit dulu nih.
Kenapa Pak Oke, Pak oke, Martin? Pak Martin, makasih Pak Tunggu Martin. Pak Martin. Ya. Saya ada acara nih, saya ada acara. Maaf aja, nanti saya sambung lagi Pak deh ya. Martin. Nanti Saya kalau ada nih waktu saya sambung kayaknya lagi. Sementara saya di Bang juga- Luga dulu ya. Oke. Sementara di Bang Luga dulu deh. Iya, iya. Ini Iya, juga iya. satu Oke lama Pak, nanti lagi. kita ada sesi tanya jawab tentang Roh Kudus. Jadi gini Bang Luga. Mati lampu. Jadi gini Bang, yang dimaksud kemudian kedatangan Roh Kudus kepada Yesus itu kan sama. Ketika juga Zakaria penuh dengan Roh Kudus, kemudian Simeon juga penuh dengan Roh Kudus, Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Itu sama. Tapi terkait dengan Sama. Yohanes Pembaptis. Iya, terkait dengan Yohanes Pembaptis, itu dia sudah kepenuhan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Sementara Yesus seperti data yang saya kasih tadi, Yohanes 1 pasal 31, 32, Markus 1 pasal 10 sampai 11, itu menerangkan Yesus baru kemudian didatangi oleh Roh Kudus, Bang. Artinya Yohanes Pembaptis lebih duluan kepenuhan Roh Kudus daripada Yesus. Yesus butuh 30 tahun baru kemudian Roh Kudus datang ke dia. Rohnya Yesus itu sebenarnya Roh Kudus. Rohnya Yesus, makanya Yohanes Pembaptis, dengerin. Yohanes Pembaptis kan bilang, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ada yang lebih berkuasa daripada aku, yaitu dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Kenapa Yohanes Pembaptis nggak bisa membaptis orang dengan Roh Kudus? Kenapa? Kata Yohanes, ada yang lebih berkuasa daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dialah yang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Kenapa Yesus berkuasa membaptis orang dengan Roh Kudus? Padahal kamu bilang dia nggak punya Roh Kudus. Padahal Yesus yang punya kuasa, yang bisa membaptis Roh Kudus itu satu-satunya di alam semesta cuma Yesus. Aduh, Bang Luga, ini tambah Kenapa? ribet kalau ke sana. Kenapa? Karena Yesus tidak pernah membaptis satu orang pun. Itu masalahnya, Bang Membaptis Luga. dengan Roh Kudus. Kalau kemudian Bang Luga membaptis dengan mengatakan Roh Kudus. bahwa Membaptis iya, dengan Roh Yesus Kudus tidak pernah maksudnya. membaptis dengan apapun terhadap siapapun, gitu loh. Itu yang perlu Abang Membaptis dengan paham. Roh Kudus Yang itu ada artinya Yesus begini. yang dibaptis. Nah, sekarang ketika berbicara Oke. mengenai Roh Kudus, di dalam kitab Anda itu nyata sekali yang dimaksud Roh Kudus itu adalah makhluk. Dan dia adalah makhluk gaib. Itu yang kemudian dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis itu penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Sementara Yesus nanti setelah dia dibaptis oleh Yohanes, barulah makhluk gaib yang berupa Roh Kudus itu datang kepada Yesus. Enggak. Salah. Yang datang Jadi ketika gini. yang datang kepada Maria itu kan kedatangannya untuk Maria, bukan kedatangannya untuk Yesus. Roh Kudus datang untuk berbicara kepada Maria bahwa dia akan hamil. Oke. Tapi dia belum Oke. bekerja dalam diri Yesus pada masa itu. Nanti bekerja pada saat dia sudah dibaptis. Itu loh, Bang. Jadi Yohanes Pembaptis kan bilang, aku yang penuh Roh Kudus nggak punya kuasa membaptis kamu dengan Roh Kudus. Tetapi ada yang datang. Dialah yang punya kuasa membaptis orang dengan Roh Kudus. Artinya kenapa? Kenapa Yohanes Pembaptis yang penuh Roh Kudus tidak punya kuasa, tidak punya wewenang membaptis orang dengan Roh Kudus? Tetapi yang bisa berwewenang Hilang membaptis suaranya, Bang Luga. orang- Halo? Jelas nggak? Jelas nggak? Halo? Ya, udah. Ya. Jadi yang berkuasa membaptis orang. Hilang lagi, Bang Luga. Roh Kudusnya Pak Martin kayaknya bekerja tuh. Udah belum? Ada. belum? Masih putus. Bang Zuma mungkin ada masalah kali ya, device ya atau Nah, signal. karena dia, Oh iya. Saya di karena kantor berarti dia nggak soalnya. punya Roh Kudus. Nah, jadi gini ya. Yang lanjut. berkuasa membaptis Roh Kudus itu bukan Yohanes Pembaptis, tetapi cuma Yesus. Nabi-nabi pun nggak punya kuasa membaptis Roh Kudus, makanya Yohanes Pembaptis bilang, aku membaptis kamu bisanya cuma pakai air. Tapi kalau pakai Roh Kudus gua nggak sanggup, bro. Yang bisa sanggup membaptis pakai Roh Kudus itu cuma Yesus. No, buka tali sepatunya pun gua kagak mampu, kata Yohanes. Nah, kenapa Yesus bisa membaptis orang dengan Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu nafasnya Yesus. Masih ingat gak di Yohanes 20 tuh? Yesus bilang gini, terimalah Roh Kudus, ditiup. Roh Kudus itu nafasnya Yesus.
Makanya Yohanes 14 ayat 26 Roh Kudus itu turun atas namaku dan tanda tangan atas namaku. Yohanes 14 ayat 26. Jadi Roh Kudus yang turun seperti burung merpati itu cuma secara simbolik bahwa Roh Kudus ini menyertai Yesus. Bukan berarti sebelum turun dia seperti merpati, di dalam diri Yesus nggak ada Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu bukan cuma Yesus penuh Roh Kudus, itu nafasnya sendiri. Nafasnya sendiri. Nah, sekarang masalahnya siapa? Siapa yang dibaptis oleh Yesus? Itu yang jadi masalah sekarang. Yesus tidak membaptis orang, tetapi dia menyuruh murid-muridnya untuk membaptis. Ada ayatnya. Tetapi Yesus membaptis orang dengan Roh Kudus. Tahu nggak? Bisa bedain nggak? Membaptis dengan air dengan membaptis dengan Roh Kudus? Berarti orang Kristen itu nggak punya Roh Kudus karena Yesus tidak pernah membaptis siapapun dengan Roh Kudus. Itu masalahnya. Nah, sekarang kalau Yesus tidak pernah membaptis dengan Roh Kudus, lalu siapa yang bisa membaptis dengan Roh Kudus? Yesus. Paulus aja nggak pernah membaptis kecuali 2 orang loh. Yang membaptis Paulus hanya membaptis 2 orang loh, Bang. Iya, Yesus itu dia tidak membaptis orang dengan air. Dia cuma nyuruh murid-muridnya membaptis orang dengan air. Tetapi untuk membaptis orang dengan Roh Kudus itu cuma Yesus. Makanya Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku. Namaku garis bawahin. Bukan nama Paulus. Iya, berarti kan belum ada manusia di muka bumi ini selain Yohanes Pembaptis yang penuh dengan Roh Kudus. Makanya tadi Pak Martin saya tanya, makanya bingung dia. Kan faktanya gini loh, Bang. Dengar dulu, Bang. Yang bisa membaptis dengan Roh Kudus itu cuma Yesus. Ya. Fakta, histori menyatakan Yesus tidak pernah membaptis siapapun. Ayo. Paulus bahkan tidak pernah diperintah oleh Yesus untuk membaptis. Dia hanya membaptis 2 manusia. Ya. Coba. Paulus hanya membaptis 2 manusia. Crispus dan juga Gaius. Sementara Bang Luga, siapa yang baptis Bang Luga? Orang-orang Kristen yang ada di Indonesia ini dibaptis dengan air, tapi tidak pernah dibaptis dengan Roh Kudus. Tapi mereka mengaku penuh dengan Roh Kudus. Ketika ditanya, mereka masih bawa utang. Itu gimana solusinya dari Roh Kudus? Kabur. Kenapa orang penuh dengan Roh Kudus? Karena yang baptis mereka Yesus. Makanya sebenarnya baptisan air itu adalah Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun. Itu dulu. Membaptis dengan Roh Kudus. Yesus tidak pernah membaptis. Kan sudah 10 kali saya bilang. Iya, betul. Mau dia pakai Roh Kudus, mau pakai roh apapun. Intinya Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun. Titik. Kan Yesus berkata, terimalah Roh Kudus. Lalu Yesus mengembuskan nafasnya kepada murid-murid. Itu kan membaptis dengan Roh Kudus namanya. Nah, berarti murid-muridnya juga penuh dengan Roh Kudus. Berarti dia Tuhan juga dong. Begini bro, kan gue udah bilang gimana, Roh Kudus ini adalah nafasnya Bapa dan nafasnya Yesus. Kalau nafas gua tiupin ke murid gua, bukan berarti murid gua jadi gua. Cuma hanya memenuhi. Tetapi pemilik Roh Kudus, karena itu adalah nafasnya Bapa dan nafasnya Yesus, itu adalah pemiliknya adalah Yesus. Roh itu adalah milik Yesus. Makanya Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Kenapa dalam namaku? Karena pemiliknya adalah Yesus. Makanya ditiup Yesus. Penuh lo dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu nafasnya sendiri. Masa kayak begitu ceritanya Bang Luga? Nggak bisa kayak begitu dong. Kalau dikatakan Roh Kudus itu napasnya Yesus, itu keliru besar Bang Luga. Kenapa? Karena Roh Kudus itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Terimalah Roh Kudus, mereka menghembusi mereka sambil berkata, terimalah Roh Kudus. Ditiupi nama Yesus. Yohanes di mana tertulis itu? Itu lagi yang dipraktekkan nanti Bang Luga. Mereka tunjukkan aja biar kita. Aduh, kita lagi nih. Yohanes 20. Paulus saja nggak pernah. Ya, silakan. Yesus menghembusi mereka dan sambil berkata, terimalah Roh Kudus. Di mana itu?
Itu ada nih, kebetulan aku mati lampu lagi. Nah. Yohanes. Yohanes berapa, Bang? Yohanes 20 pasal 22 itu yang dia maksud itu. Ini. Yohanes 20, Bang, gak usah Ya, lama-lama. Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, artinya apa itu, Bang Luga? Artinya apakah Roh Kudus itu Tuhan dengan model seperti itu, Bang? Kan gue udah Itu bilang, kok kayak orang jampi-jampi, Bang. Begini. Bapak itu tidak bisa membangkitkan orang mati. Bang Jul, nggak bisa. Bapak itu cuma Gimana bisa ceritanya nggak bisa, Bang? Ya ampun, kan tidak Lazarus ada. itu bangkit itu karena Yesus itu berdoa, Bang Luga. Iya, berdoa. Jangan kayak gitu napa sama Bapak Tuhan. mengizinkan lalu yang membangkitkan bukan Bapak, Roh Kudus yang bangkitin. Nah, kalau Bapak nggak mengizinkan, Yesus mampu nggak membangkitkan Lazarus? Gini ya, nih, perhatikan baik-baik ya. Bapak itu kerjanya cuma mau diperhatikan. Nih, perhatikan ya. Bapak itu kemampuannya cuma mengizinkan, nggak ada kemampuan Bapak selain mengizinkan. Kalau bagian mengizinkan, nah kalau Bapak nggak mengizinkan gimana, Bang? Ya kalau Bapak nggak diizinkan sama Bapak, ya nggak ada yang terjadi. Gimana? Nggak ada yang terjadi kalau nggak diizinkan sama Bapak. Jadi segala sesuatunya itu sumbernya dari yang mengutus Yesus itu. Bukan, nah sekarang kalau Anda mengatakan, coba baca di Yohanes 20. Begini. Gue udah paham maksud lo gini. Perhatikan sekali lagi gini. Alhamdulillah. Bapak itu di dalam Alkitab keempat Injil, pekerjaannya dia cuma satu, mengajarkan dan mengizinkan. Tetapi yang membuat mujizat itu bukan Bapa, bukan. Roh Kudus yang membuat mujizat di bumi itu Roh Kudus. Atas izin siapa, Bang? Atas izin Bapak, tapi Bapak nggak bisa membuat mujizat. Bapak nggak bisa, cuma mengizinkan doang. Gimana sih lo? Nggak bisa kayak begitu, Abang itu menyalahi aturan main nggak boleh. Tuhan itu maha kuasa, Bang. Iya, maha kuasa, makanya kan diajarin lo berkali-kali. Allah itu Tritunggal sifatnya. Bapa, Firman, dan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu pun rohnya Bapa. Makanya gue bilang yang membuat mujizat itu adalah rohnya Bapa. Rohnya Bapa itu nama lain daripada Roh Kudus. Roh Kudus itu sebenarnya rohnya Bapa, tapi karena disebutnya Roh Kudus, lo jadi merasa bahwa nggak bisa begitu, Bang Luga. Coba, Bang Luga, begini Bang Luga. Kalau dikatakan bahwa Roh Kudus itu rohnya Bapa, itu betul. Kenapa? Betul. Karena itu adalah makhluknya Bapa, ciptaannya Bapa. Itu saya pakai bahasa Bang Luga. Bukan ciptaannya Bapa. Tunggu dulu Bang. Oke. Waduh, Bang Luga nggak bisa kayak gitu dong. Gini, kejadian 35 pasal 11. Tuhan berfirman, akulah Allah yang maha kuasa. Itu perintahnya Allah dan itu proklamirnya Allah, legitimasi Allah terhadap dirinya sendiri. Bahwa akulah yang maha kuasa. Tidak ada lain selain daripada aku. Itu fakta. Nah kalau kemudian kemahakuasaannya Allah, dengar dulu, kemahakuasaannya Allah kemudian mengutus manusia dengan bermukjizat, mengutus Roh Kudus dengan mampu bermukjizat dan seterusnya, itu karena Allah sang pengutus itu maha kuasa. Bukan berarti Roh Kudus itu adalah rohnya Tuhan. Tuhan itu tidak butuh roh untuk hidup. Tuhan itu bukan makhluk sehingga dia hidup. Oke, sekarang saya tanya. Hanya makhluk yang sekarang saya tanya balik. Roh Kudus tidak apakah Bapak bisa eksis? Bisa. Nggak bisa. Bisa. Nggak bisa gimana? Kalau Bapak bisa eksis. Gimana ceritanya? Bang Luga. Allah sudah menerangkan dirinya. Di dalam Kejadian 35 pasal 11, dia berkuasa atas segala sesuatu. Iya, nggak Allah bisa, yang Bang. dimaksud begini loh, Bang. Allah yang dimaksud di kitab Jangan bolak-balik. Dengerin. Allah Ini yang kitab. dimaksud dengerin dulu.
Allah yang dimaksud di kitab Kejadian itu bukan Allah Ya. yang dimaksud di dalam Nggak bisa, Al-Quran. Bang. Jadi beda cara kerjanya, itu beda. Kan saya bilang Allah di dalam kitab Kejadian itu duanya Gini ada loh. tulisan roh Coba Allah. saya kasih dulu materi ke Abang, nanti ditanggapi. Ulangan 10 pasal 17. Sebab akulah segala Tuhan. Akulah Tuhan segala yang maha kuasa. Tuhan segala apa yang dipertuhankan. Aku maha besar. Aku maha kuat, aku maha dahsyat, dan tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Setuju. Kemudian dalam Setuju. Ayub 11 nomor 7 dikatakan begini, dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Mazmur 115 pasal 3 dikatakan begini, aku ini adalah Allah. Aku melakukan apa yang ku kehendaki. Jadi tidak ada kemungkinan bahwa Allah tidak mungkin maha kuasa karena Roh Kudus membantah dia untuk melaksanakan perintah itu, Bang. Makanya dalam Perjanjian Lama dikatakan Allah yang maha kuasa di ayat ke-7 Allah. Artinya Allah yang maha kuasa ini bersama dengan roh Allah. Jadi Anda tidak bisa mencomot perjanjian baru lalu mengartikannya secara Al-Quran. Kalau kita mengambil perjanjian lama, kita juga mengartikannya secara perjanjian lama. Karena di dalam perjanjian lama yang membuat mujizat itu ada yang namanya roh Allah. Misalnya roh Allah membangkitkan Simson sehingga Simson bisa mencabik singa. Roh Allah membangkitkan Daud sehingga Daud menang. Roh Allah membangkitkan para nabi sehingga nabi-nabi berfirman. Ada roh Allahnya. Nggak bisa Anda hilangkan itu. Kalau Anda ingin mencoba perjanjian lama, roh Allahnya juga jangan Anda hilangkan. Begini Bang Luga. Lalu roh Allah yang membangkitkan Simson untuk mencabik singa itu kenapa Anda hilangkan itu? Dalam perjanjian lama segala itu sesuatu ada roh Allah. yang... Iya, itu tetap Allahnya. Satu ayat 2-nya Anda nggak baca. Jadi begini. Ada di situ roh Allah. Coba roh Allah itu roh Jadi kudus. begini Bang Luga. Coba silakan. Begini Bang Luga. Kalau berbicara mengenai roh, itu adalah esensi ya, gaib yang bersumber daripada Tuhan. Nah, rentetan peristiwa yang terjadi di dalam kitab yang diceritakan kepada sahabat Kristus itu tidak terlepas kuasa Tuhan. Inilah yang disebut dengan roh. Contoh misalnya di dalam Daniel 4:35, semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Tidak ada yang bisa mengintervensi daripada Sang Tuhan. Tidak ada. Jadi kekuatannya kemudian ketika dia bermujizat kepada Samson, ada kejadian luar biasa, kepada Elia yang luar biasa, kemudian Elisabet dan seterusnya, termasuk Yesus. Betul, itu adalah roh Tuhan. Tetapi roh Tuhan yang dimaksud di sini adalah kejadian yang terjadi atas sumber dan keinginan Tuhan itu sendiri. Bukan kemudian dia seperti makhluk roh, lalu kemudian rohnya ini adalah hidup. Kemudian Anda bisa menggambarkan itu seperti roh makhluk hidup yang ada saat sekarang. Nggak bisa. Jadi begini roh Tuhan itu artinya kekuatan Tuhan. Bukan berarti Tuhannya mengeluarkan rohnya dari dirinya lalu gentayangan. Bukan kayak begitu. Bukan begini. Roh Tuhan itu bisa berbicara loh. Artinya roh Tuhan itu satu pribadi. Tuhan beda lagi. Bang Luka putus-putus di tempat saya ya. Gimana? Bagus nggak suara saya? Jaringan saya kali ya. Iya, Gurunda, Luga bagus kok di sini. Bagus di sini. Lanjut. Jaringan saya berarti. Gini ya. Di dalam perjanjian lama, Tuhan berfirman. Setelah Tuhan berfirman, yang kerja bukan Tuhan lagi, tapi roh Allah semua yang kerja. Roh Allah membangkitkan Musa, roh Allah membelah laut, roh Allah membuat semua mujizat. Lalu Tuhan yang berfirman tadi kerjanya ngapain aja? Kerjanya cuma berfirman, bukan lakukan. Makanya ada perbedaan antara roh Allah dengan Tuhan, antara roh Tuhan dengan Tuhan. Tuhan itu kerjanya mengutus, berfirman, ya, mengarahkan. Setelah itu ngapain? Udah stop, nggak ngapa-ngapain lagi. Yang bekerja semua roh Tuhan. Roh Tuhan membangkitkan roh mati, roh Tuhan. Bahkan seakan-akan roh Tuhan inilah yang spektakuler. Karena dia yang langsung ke lapangan. Karena dia yang memutarbalikkan langit, membaptis orang, menyembuhkan orang. Lalu roh Tuhan ini sebenarnya siapa?
Jadi inilah pribadi yang pada di dalam perjanjian baru disebut Roh Kudus. Di perjanjian lama disebutnya Roh Allah atau Roh Tuhan. Tuhan sama dengan Roh Tuhan ada bedanya enggak? Ada bedanya. Bedanya apa? Seperti yang gue bilang tadi. Tuhan itu adalah mindset. Roh Tuhan itu adalah kuasa. Dan Roh Tuhan juga bukan hanya sekedar kuasa. Roh Tuhan itu suatu pribadi. Kenapa dia disebut pribadi? Karena dia bisa ngobrol, dia bisa sakit hati. Kalau dia cuma kuasa, dia nggak mungkin kuasa bisa sakit hati. Tetapi kuasa itu bernaung di dalam Roh Tuhan. Nah, Tuhanlah yang mengutus Roh Tuhan ini untuk membuat tanda-tanda mujizat. Dari mana kuasa Roh Tuhan ini? Dari Tuhan? Bukan. Dari dirinya sendiri. Makanya gue bilang Roh Kudus itu adalah Tuhan. Makanya Yesus berkata, aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Roh Allah itu apa? Roh Kudus. Bentuknya seperti burung merpati. Kalau di hadapan tahta Tuhan dia 7 obor yang menyala-nyala. Nah 7 obor ini memiliki kuasa sendiri untuk membuat semua mujizat. Dia dapat kuasa dari mana? Dari Bapa? Bukan. Bapa cuma nyuruh dia, tapi kuasa itu dari dirinya sendiri. Paham nggak? Ya, jadi gini. Saya ngerti, Bang, saya ngerti. Saya paham. Kasih tahu 2 detik lagi. Roh Kudus tidak pernah meminta kuasa kepada Bapa. Itu garis bawahnya itu. Roh Tuhan tidak pernah meminta kuasa kepada Tuhan. Roh Tuhan itu semua terjadi karena yang menghendaki adalah Tuhan. Bahkan Bang Luga bisa ke neraka itu karena Tuhan yang menghendaki. Tapi yang luar biasanya apakah Bang Luga? Bukan. Bang Luga enggak luar biasa. Yang luar biasa itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, begitulah yang terjadi terhadap yang Anda maksud sebagai Roh Kudus. Roh Kudus mampu begini, Roh Kudus mampu begitu. Yesus juga mampu begini, mampu begitu. Itu karena siapa? Karena dia punya Tuhan. Dia orang dekat dengan Tuhan. Dan dia kebetulan mendapatkan tugas untuk melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan Bapa untuk ia kerjakan. Kan Tuhan sudah mengatakan, Bang, tunggu dulu. Di dalam Yeremia 32 pasal 17 dikatakan begini, Tuhan Allah, sesungguhnya engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan lenganmu yang terentang. Tiada satupun yang mustahil untukmu. Jadi kalau Tuhan menghendaki Roh Kudus itu melakukan sesuatu yang mujizat, sesuatu yang luar biasa, bukan karena Roh Kudus itu Tuhan, tapi Sang Tuhan yang telah memerintahkan Roh Kudus untuk melakukan hal tersebut. Begitu, Bang Luga. Oke, gini. Saya harus ulang lagi gini ya. Roh Kudus membuat mujizat bukan minta kuasa dari Bapa. Enggak pernah Roh Kudus minta kuasa dari Bapa. Kalau Roh Kudus minta kuasa hari ini saya murtad. Saya karena memang dia sudah satu paket Bang perintahnya. Dia coba Anda lihat bagaimana dengerin. Bang Luga, sedikit lagi Bang Luga. Sedikit Bang Luga, sedikit. Begini loh Bang Luga. Begini Bang Luga. Yesus itu ketika dia datang kepada Bani Israel apa? Bahwa Roh Kudus ketika datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi apa yang dia sampaikan adalah apa yang diperintahkan untuk ia lakukan. Artinya bahwa Roh Kudus ini pun adalah orang yang didikte, makhluk yang didikte. Dan Anda bisa lihat di dalam Yohanes 16 pasal 13. Itu data, Bang. Gini. Saya tajamin lagi ya. Roh Kudus cuma menerima perintah dan kata-kata. Garis bawah ini tuh. Garis bawah ini tuh. Roh Kudus. Saya garis bawah bahkan garis tengahnya juga. Silakan. Ya, hanya memerintah perintah dan kata-kata. Stop hanya sampai di situ. Kata-kata dengan kuasa itu sesuatu hal yang berbeda. Paham? Anda bisa membedakan kata-kata dengan kuasa? Ya udah, sekarang tunjukkan. Coba Anda tunjukkan dalil di mana tertulis bahwa Roh Kudus itu maha kuasa. Ada nggak? Iya, makanya dengar dulu. Roh Kudus itu hanya memerintah. Bentar. Roh Kudus itu hanya menerima kata-kata dari Bapa. Oke. Lalu pertanyaannya, level dia sudah jatuh di situ. Iya, betul. Memang Bapa lebih tinggi dari Roh Kudus. Tapi ada tapinya. Udah selesai. Dengar dulu dong. Roh Kudus ini tidak pernah menerima kuasa dari Bapa. Itu doang. Iya. Roh Kudus hanya menerima kata-kata dari Bapa. Itu saya setuju 100%. Tetapi Roh Kudus tidak pernah menerima kuasa dari Bapa. Nggak pernah setitik pun nggak ada.
Cuma menerima kata-kata iya, tapi menerima kuasa nggak pernah. Itu yang harus kau garis bawahin. Makanya Yohanes Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan apa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun, bukan kalau Bapa turun. Kalau Roh Kudus turun, kamu baru punya kuasa. Lalu gimana kalau Bapa turun, Roh Kudus nggak turun? Ya nggak dapat apa-apa. Karena Roh Kudus itulah sumber dari kuasa Bapa. Atau kata lain, Bapa itu tuh pakai kuasanya Roh Kudus untuk nonjok orang. Bukan Bapak punya kuasa sendiri. Bapak itu memakai kuasa Roh Kudus. Oke. Gini loh, Bapak ini minjem. Kalau bahasa lebih ekstrim lagi minjem atau pakai lah. Gua pakai kuasa Roh Kudus. Itu Anda merendahkan Tuhan namanya, Bang Luga. Sekarang begini. Sekarang begini, Bang Luga. Kalau misalnya Bang Luga mengatakan Allah Bapak meminjam kuasa ke Roh Kudus, coba yang Maha Kuasa siapa sebenarnya? Roh Kudus atau Bapak? Makanya kan menurut Alkitab ya, menurut yang tertulis ya, sumber kuasa itu bukan ada pada Bapa tetapi ada pada Roh Kudus. Tetapi ada tapinya memang. Roh Kudus ini yang mengutus Bapa. Lalu sumber kuasanya bukan pada Bapa, pada Roh Kudus. Makanya lalu kok bisa begitu? Ya itulah Bapa dengan Roh Kudus itu kan satu. Kalau bisa saya katakan Bapa, Roh Kudus itu nafasnya Bapa. Roh Kudus itu nafasnya Bapa. Makanya nafasnya kalau dia nafasnya Bapa, maka dia tidak akan diutus, Bang. Yang ya diutus kan, itu adalah pribadi lain di luar daripada dirinya. Gak mungkin Tuhan mengutus dirinya. Dengerin. Tuhan ini kan tidak punya bahasa Tuhan dengan bahasa manusia kan beda. Karena Tuhan ini tidak bisa dilukiskan dengan bahasa-bahasa yang manusia sanggup pikirkan. Tidak ada kosakata manusia yang sanggup melukiskan Tuhan. Makanya Tuhan harus memakai bahasa manusia supaya lebih mudah dimengerti, mengutus. Ya, karena tidak ada kata-kata, tidak ada perbendaharaan kata manusia yang sanggup melukiskan tentang Tuhan. Makanya dipakailah bahasa yang paling sederhana. Bapa mengutus Roh Kudus. Karena sebenarnya itu Bapa mengutus Roh Kudus itu sebenarnya Tuhan itu lagi meluk orang. Kalau bahasa Tuhannya itu begitu. Bapa mengutus Roh Kudus artinya lo dipeluk Tuhan. Itu sebenarnya arti bahasa Tuhannya. Tapi karena supaya bisa bahasa dimengerti, dipakailah Bapa mengutus Roh Kudus seakan-akan ada dua orang. Padahal itu dia juga. Karena Roh Kudus itu kan keluar dari mulut Bapa. Yesus juga keluar dari mulut Bapa. Lalu bagaimana lo bisa mengatakan yang keluar dari mulut Bapa ini tetangganya Bapa? Kata Yesus, gue kan keluar dari mulut Bapa. Kok dikatain gue tetangganya? Tetangganya itu keluar dari pintu sebelah rumah, bukan dari mulut. Roh Kudus itu keluar dari mulut Bapa. Yang keluar dari mulut Bapa itu firman, perintah, kehendak. Yang namanya pesuruh, melaksanakan perintah. Gitu loh, Bang. Baca Yesaya 55 pasal 11. Yang terlontar dari mulut Allah itu bukan Yesus, bukan Roh Kudus. Nah, makanya yang terlontar dari mulut Allah itu adalah perintah. Itu namanya firman. Perhatikan ya ucapan Yesus. Bapa, Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam nama Bapa atau dalam nama aku? Kenapa bukan dalam nama Bapa? Ya, dalam Roh Kudus. Nah, loh, kan yang punya Roh Kudus kan Bapa. Harusnya dalam nama Bapa dong. Kenapa harus dalam nama Yesus? Yohanes 14:26. Ya kan Yesus sebagai penyampai firman kepada Bani Israel. Penyampai itu Yesus bukan pemegang otoritas. Dan yang meminta kepada Bapa itu kan Yesus. Aku akan minta kepada Bapa. Yang meminta itu pasti bukan Tuhan. Kamu nggak bisa mengatakan seperti itu, yang meminta pasti bukan Tuhan. Kamu nggak bisa secepat itu mengartikan. Karena kita lihat semua. Ya, memang kayak begitu faktanya, Bang. Iya. Kalau cuma meminta langsung jadi bukan Tuhan. Nah, lalu semua tindakan-tindakan Tuhan ada pada Roh Kudus. Berarti bertentangan dong. Kan tidak. Tindakan-tindakan Roh Kudus itu enggak, Bang. Tuhan. Dia kan pesuruh. Kalau dia pesuruh, dia nggak akan mungkin. Dia kan pesuruh. Jangankan sekarang ada nggak pesuruh bisa membangkitkan orang mati? Ada nggak?
Ada nggak Nah, pesuruh bisa tergantung. membangkitkan orang Makanya mati? tadi kutanya, apakah dia berdoa? Sebelum dia membangkitkan orang mati, apakah Yesus berdoa meminta? Kan Ayo. saya bilang, Kan minta ada nggak dulu, Bang. Iya, minta. Harusnya kalau Nah. minta kuasanya dari Bapa dong. Misalnya gini, gue minta duit sama lo. Ya kan? Gue minta duit sama lo, harusnya lo ngasih duit dong sama gue. Betul nggak? Nah ini Yesus kan minta nih, Bapa sembuhkanlah dia. Nah harusnya Bapa dong ngasih kuasa ke Yesus. Ini enggak, yang ngasih kuasa ke Yesus Roh Kudus. Misalnya gue minta ya kan sama tak mungkin Bapak nusul ke bumi, Bang Luga. Ya kan nggak mungkin Bapak turun ke bumi, Bang. Dia maha tinggi. Nggak mungkin dia turun ke bumi. Iya, harusnya kan kuasanya dong yang turun. Ini ternyata bukan kuasanya yang turun. Roh Kudus yang melakukannya. Roh Kudus yang melakukannya atas nama Yesus. Bukan atas perintah Bapak. Atas perintah siapa? Nah, atas perintah Bapak. Itu dia. Berarti yang punya otoritas tertinggi di sini adalah Allah. Itu loh, Bang. Ini saya kasih contoh ya. Sama seperti seorang ketua yayasan ingin membangun suatu, misalnya membangun suatu pesantren. Ya, ketua yayasan mengatakan saya akan membangun pesantren. Nah, lalu dananya dari mana? Ya kan? Dananya dari donatur, bukan dari pesantren. Yang owner pesantren. Sama kayak gue nih sekarang ketua yayasan. Gue mau bangun King of King Hall dengan anggaran dana 7 triliun. Iya, gue yang membangun, betul. Ini ide gue, betul, semua ide gue. Tapi yang ngedanain siapa? Yang ngedanain adalah misalnya Haritanu Sudibyo. Nah, itu sama seperti Roh Kudus. Idenya semua dari Bapak, tapi donaturnya adalah Roh Kudus. Bang Luga sepelekan kuasa daripada Bapak kalau begitu. Kuasa segala dari sesuatu itu komponen apapun itu. Begini, kuasa Roh Kudus Bapak itu pesuruh, Bang. Dia disuruh, tapi dialah yang punya kuasa karena Roh Kudus itu owner. Dia disuruh tapi dia owner. Makanya begini. Dengerin ya, gini ya. Gua kasih contoh sama Bang makanya Luga. Yesus gini. Asal lo sabar aja gini. Gua kasih contoh, makanya Tuhan itu memang luar biasa ya. Dia kasih perumpamaan yang sederhana tapi kena luar biasa. Pertama, dia suruh pembantunya, tolong bikin suatu rumah di situ katanya. Dia suruh pembantunya, digaji 2 juta. Ya kan? Lalu yang kedua, yang terakhir, dia suruh anaknya. Anaknya ini juga disuruh. Tapi apa bedanya? Iya, anaknya ini juga owner. Itu loh. Tuhan menyuruh Roh Kudus, Tuhan menyuruh para nabi beda. Kalau Tuhan menyuruh para nabinya bukan owner. Tapi kalau Tuhan menyuruh Yesus atau Roh Kudus, ya Roh Kudus sama Yesus itu ownernya. Sama seperti gua nyuruh anak gua, tolong bangunkan di situ hall harga 7 triliun. Anak gua ini nggak akan minta duit ke donatur. Iya, duitnya gua ya duitnya anak gua, karena gua dengan anak gua itu satu. Satu apa? Satu darah, satu kepemilikan. Kan punya anak kan punya bapaknya. Demikian juga Yesus. Firman dan Roh Kudus disuruh betul. Tapi disuruhnya disuruh sebagai anak. Disuruhnya bukan disuruh sebagai pembantu. Makanya Yesus berkali-kali ngomong, aku ini anak. Kalau kita ngomong anak, berarti darah Bapa sama darah dia sama. DNA-nya sama. Berarti Yesus itu bagian dari Bapa. Makanya Yesus itu owner. Roh Kudus juga owner karena kuasanya ya punya dia sendiri. Kuasa itu miliknya, bukan miliknya Bapa. Tapi kalau Bapa nyuruh membantu, kuasa itu milik Bapa. Tapi kalau Bapa nyuruh anak, kuasa anak itu ya punya dia sendiri, bukan punya bapaknya. Ya kalau punya Bapa kan punya anak ya punya Bapa. Seperti itu. Bapa mengutus Roh Kudus, kuasanya dari mana? Ya kuasa dari Roh Kudus itu, bukan dari Bapa. Karena itu adalah anaknya. Seperti itu gambarannya. Jadi gini Bang Luga, yang maha kuasa itu adalah Bapa. Roh Kudus itu hanya pesuruh. Tunggu dulu ya, jangan ditanggapi dulu. Nah, kemudian ketika Bang Luga mengatakan Roh Kudus itu punya kuasa, lalu kemudian karena dia kuasa maka dia owner daripada kuasa itu. Anda menyepelekan Tuhan yang telah mengatakan dirinya maha kuasa. Nah, Anda kemudian lari maha kuasa apa? Roh Kudus itu adalah Bapa itu sendiri. Nah,
Ini gimana ceritanya? Oke, Kalau kita melihat saya dalam Yohanes 20 pasal, dengar dulu Bang. Yohanes 20 pasal 22. Kalau Roh Kudus itu adalah Tuhan itu sendiri, ketika Yesus mengatakan, aku akan menghembusi mereka. Apa? Iya, Yesus menghembusi mereka. Lalu Yesus berkata, terimalah Roh Kudus. Apakah itu maksudnya bahwa terimalah Tuhan, terimalah Bapa, lalu kemudian orang tersebut kerasukan Bapa gitu. Lalu orang itu menjadi Tuhan. Inilah yang tadi membuat Pak Pendeta Martin kelimpungan ketika saya tanya. Roh Kudus yang adalah Tuhan yang berserta dengan kamu, memberikan pengajaran, solusi ketika ada masalah di dalam sebuah pengajaran. Dikatakan bahwa dia akan memimpin kamu dalam semua pengajaran, memimpin kamu dalam sebuah kebenaran. Nah, dia lari kepada kitab Roma. Katanya ada larangan di situ berutang. Nah, karena itulah kemudian, kalau tidak boleh berutang, gimana solusinya orang yang mati meninggalkan utang? Menurut Roh Kudus. Kalau Roh ini Kudus saya itu kasih tahu Tuhan. lagi nih. Nah, saya kasih tahu lagi salah satu contoh yang membantu ya. Ya memang harus ada perumpamaan karena Yesus pun selalu menceritakan orang dengan perumpamaan. Misalnya gini, Bang Jul sebagai sekarang udah punya anak belum, Bang? Udah. Belum. Oke. Udah. Bang Jul ini kan Oke. Bang Jul ini kenapa bisa dihormati? Karena ada anaknya. Orang segan sama Bang Jul, ya Bang Jul ini diseganin kan karena punya anak, apalagi punya anak laki-laki. Orang di zaman dulu, sekalipun dia laki-laki, tapi kalau dia nggak punya anak, dia pasti dihina. Makanya Abraham sampai rela mengawini pembantunya hanya untuk demi sebuah kehormatan. Artinya apa? Anak itu adalah kehormatan buat bapak. Bapak itu dihormati karena punya anak. Nggak ada di dunia ini bapak dihormati kalau anaknya nggak ada itu namanya cerita bohong, cerita palsu. Bapak bisa terhormat gara-gara ada anak nggak ada, bapak jadi bujang lapuk atau jadi jomblo, dihina. Makanya bapak itu terhormat. Itu udah benar Bang Luga. Makanya dengerin dulu kenapa. Betul. Kenapa bapak bisa terhormat gara-gara anak? Misalnya kalau Bang Jul mau dipukul orang, pasti Bang Jul nggak akan turun karena satu, udah tua, udah nggak punya kekuatan. Anak yang pasti mukulin orang, ya kan? Anak kita dihormatin gara-gara kita ada anak. Demikian juga bapak. Bapak itu cuma menang di kehormatan, tetapi kalau kuasa itu dipegang oleh anaknya. Kalau nggak ada anak, bapak tempe, biar kamu tahu. Ya, jadi gini Bang Luga, manusia itu Tuhan dulu, Bang. Bentar. Tuhan menciptakan kita ini sebenarnya sudah menjelaskan tentang Tuhan. Kenapa kalau kita nggak punya anak kita nggak dihormatin? Pernah nggak kamu bertanya begitu? Ya, kenapa kalau kita punya anak kita dihormatin? Nah, karena kenapa? Karena seperti itulah Tuhan. Anak itu kan berasal dari darahnya, iya kan? Yesus itu adalah darahnya Bapa, rohnya Bapa, satu dengan Bapa. Makanya Yesus itu owner. Bahkan dia bilang, kepadaku telah diberikan segala dulu dong, Bang. Ya. Bang Luga, gantian dong. Bentar. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan surga. Dia nggak dibilang, aku cuma dipinjemin. Enggak, diberikan. Kalau diberikan, udah. Yesus, makanya yang jadi raja adalah Yesus. Nggak ada dalam Alkitab yang jadi raja adalah Bapa, nggak ada. Bapa kerjanya cuma duduk, mengutus dan memerintah. Yang mukulin setan, yang menghancurkan dunia ini bukan Bapa, tapi Yesus dengan Roh Kudus. Makanya Yesus dan Roh Kudus itu Tuhan. Oke, silakan. Oke, jadi gini, apa yang Abang Luga sampaikan orang Bapak dihormati? Live gak? Abang mengatakan bahwa Bapak itu dihargai karena anak. Dalam arti kata seorang Bapak itu dikenal karena anak. Betul itu. Jadi Sang Khalik ketika dia sendiri tidak ada makhluk, ya, tidak ada yang mengenal. Allah kemudian mengutus utusan-utusannya ke atas muka bumi agar manusia ciptaannya itu mempelajari dan mengkaji untuk menghargai Sang Allah, Sang Tuhan. Itulah maksudnya. Jadi diutusnya para nabi itu supaya manusia mengenal Sang Pencipta. Makanya semua rangkaian daripada pengutusan, sabar Bang, itu mengajarkan apa? Mengajarkan diri mereka adalah utusan dan memperkenalkan esensi yang tak terlihat itu sebagai esensi yang maha kuasa.
Nah, kalau kemudian Roh Kudus ini Anda katakan bahwa dia adalah memiliki kuasa sendiri, dia ownernya yang maha kuasa. Dalilnya di mana tertuang itu? Kisah Sementara di 1 ayat dalam kitab 8. Sementara kitab yang Anda pegang mengatakan Allah yang maha kuasa. Dia yang tak tertandingi dengan apapun. Sementara kedudukan daripada Roh Kudus itu hanya suruhan. Suruhan Tuhan diberikan kepada Elizabeth, kepada Salah. Maryam, kepada Salah. Yohanes, kepada Yesus. Anda salah besar, Anda mengatakan Roh Kudus adalah suruhan. Anda salah besar. Terus coba Anda tunjukkan kepada saya. Bagaimana kemudian Yesus mendudukkan Roh Kudus itu sebagai Tuhan? Di mana dalilnya? Coba. Kalau Yesus menerangkan satu-satunya Allah yang benar itu adalah Dia yang di surga. Dan sekarang satu-satunya Allah yang benar itu adalah Roh Kudus, mana dalilnya? Ada nggak? Yang dimaksud Allah di situ itu bukan merujuk kepada Bapa, bukan. Satu-satunya Allah yang benar itu bukan Bapa. Satu-satunya Allah yang benar itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jangan Anda salah menafsirkan. Itu bukan satu-satunya, Bang. Itu tiga-tiganya. Jangan gila, Bang. Makanya saya bilang ayat Alkitab tidak bisa ditafsirkan dengan cara Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an silakan tafsirkan. Ini bukan Al-Qur'an, Bang. Ini pengajaran Yesus. Yesus mengatakan satu-satunya. Dan dengar Bang, saya ingin tahu dari Abang nih ya, biar bagaimanapun Abang ini cerdas orangnya ya. Saya tanya gini, ketika Yesus menyuarakan dari lisannya sendiri didengarkan oleh Bani Israel, satu-satunya Allah yang benar itu adalah Dia yang di surga. Pada saat itu Yesus sebagai Allah yang benar atau sebagai manusia, Bang? Ya, dia termasuk di Allah yang benar itu, termasuk dari situ Bapak firman. Enggak, tidak. Salah. Karena dia mengatakan, enggak Bang, pada saat Yesus mengatakan satu-satunya, saat yang bersamaan Yesus mengatakan dia utusan. Dia manusia. Iya. Coba. Sekarang saya jelaskan ucapan Yesus ya. Kita ngikutin ucapan Yesus ya. Jangan kita lari ke kanan dan ke kiri. Yesus berkata, aku mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus. Kenapa Yesus berkata? Ya sama, itu artinya Yesus membuat mujizat ya. Yesus melakukan suatu perkara-perkara mujizat dengan kuasa Roh Kudus. Matius 12 ayat 28. Ya. Matius 12. Aku mengusir setan dengan kuasa Allah. Nah, pertanyaannya, Bapak di mana? Kenapa bukan kuasa Bapak? Dengar dulu, Bang. Coba kita lihat di mana Yesus mengakui itu. Di dalam Yohanes 5 pasal 30 apa yang dikatakan oleh Yesus? Coba. Kan saya bilang kita nggak bisa membaca satu gini. Kita nggak bisa membaca satu ayat langsung kita apa bedanya dengan yang tadi menunjukkan itu? Iya, sekarang makanya gini, kita gabungkan. Tunggu dulu Bang. Bang Luga. Kita harus gabungkan. Bang Luga yang ganteng yang bisa mengusir setan. Bang, gini, tunggu. Di dalam Yohanes 5 pasal 30, Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Lalu siapa yang bisa berbuat apa-apa? Dia yang mengutus aku. Siapa yang mengutus Yesus? Roh Kudus. Begini. Ayo Bang. Kronologinya bukan seperti itu, gini ya. Yang mengutus Yesus itu Bapa atau Roh Kudus, Bang? Yang mengutus Yesus itu Bapa. Tetapi nah, yang mengusir setan, berarti yang maha kuasa di sini siapa? Jangan langsung ditafsir. Bang. Caranya, gini caranya, gini ya. Kronologinya harus tepat, nggak boleh. Bikin rasanya gigit kupingnya Bang Luka. Kronologinya harus tepat. Bapa mengutus Yesus, ya. Bapa mengutus Yesus untuk mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus. Gitu kronologinya. Jangan dihilangkan. Ingat, sekali lagi, Bapa berarti sesama pesuruh saling bantu-membantu, tolong-menolong, mengusir setan. Dan itu terjadi loh Bang. Bagaimana kemudian Roh Kudus, membopong Yesus ke atas ke gurun kemudian untuk dicobai iblis. Itu kerjasama loh itu memang. Sesama pesuruh bahu-membahu. Iya, makanya kan Tritunggal namanya. Ini ya, nih tangan saya ini juga pesuruh. Aduh, abangku ini. Dengerin ya. Tangan saya ini juga pesuruh bagi otak saya. Ya. Tangan saya membawa badan saya untuk jalan kemana-mana. Tangan, kaki ini juga pesuruh bagi otak, bukan cuma tetangga aja yang bisa disuruh. Tangan saya yang suruh adalah mata saya. Kalau mata saya nggak bisa ngelihat, tangan saya nggak. Nah, makanya saya bilang kronologi yang tepat.
Bapa mengutus Yesus untuk membuat mujizat memakai kuasa Roh Kudus. Itu yang benar, bukan Bapa mengutus Yesus membuat mujizat pakai kuasa Bapa. Itu salah. Bapa mengutus Yesus untuk membuat mujizat memakai kuasa Roh Kudus. Nah sekarang begini, Itu yang maha kuasa kronologinya. siapa Bang Luga? Yang maha kuasa siapa? Itu ketiganya itu maha kuasa. Itu satu, nggak bisa Aduh, dipisahin. Bang Luga. Sekarang saya tanya, Bikin gemes. gini. Sekarang saya tanya, maha kuasa. Ini ya, nih. Iya, Saya iya, harus iya, sabar ngadapin orang-orang yang memang perlu ditolong. Aduh, yang sabar itu saya, Bang. Abang katakan tiga-tiganya maha kuasa. Mana dalilnya Yesus maha kuasa? Mana dalilnya? Mana dalilnya Roh Kudus maha kuasa? Ada Maha nggak? kuasa. Sekarang saya tanya, Baik, kamu pelintir lebih lagi, pilih mana? kan? Nih, seandainya disuruh milih maha kuasa dengan maha pintar, kau pilih mana? Ya, yang Ada dikatakan nggak maha perbedaan kuasa itu kalau Nggak sudah bisa. dikatakan maha kuasa berarti dia menguasai segala sesuatunya, Bang. Masalah kepintaran, masalah kecerdasan itu. Jadi yang Anda maksud maha kuasa itu maksudnya apa? Kuasa itu berbicara tentang kekuatan, bukan berbicara tentang kepintaran. Itu kamu harus sanggup membedakannya. Contoh misalnya si John Kay. Oh, lain. John Sorry, Kay Bang. Maaf, kalau maha kuasa itu meliputi segala sesuatunya, Bang. Terkait dengan kekuatan, terkait dengan kebesaran. Salah, makanya disebut Allah itu maha pengasih. Allah itu maha penyayang. Maha pengasih dengan maha kuasa beda nggak? Ya. Beda. Maha kuasa itu artinya kuasanya tak terbatas. Maha kasih artinya kasihnya tak terbatas. Maha pintar, maha hikmat. Aduh, masa kamu nggak bisa bedain kuasa dengan hikmat? Hikmat sama kuasa beda nggak? Tunggu dulu, Bang. Saya kasih gini. Abang itu sayang kepada anak abang, betul? Nah, sekarang anak abang itu minta dibelikan helikopter. Abang mampu? Abang berkuasa untuk memberikan helikopter karena abang sayang sama anak abang? Enggak kan? Nah, makanya yang disebut maha penyayang, kalau dia maha penyayang, sudah otomatis maha kuasa. Karena dia sayang kepada hambanya, dia berkuasa melakukan apapun untuk hambanya. Itu yang disebut maha penyayang. Makanya makhluk itu tidak boleh disebut maha penyayang. Nggak bisa. Jadi begini. Cuma penyayang. Karena kalau maha penyayang, dia mampu melakukan apapun untuk manusia, untuk hambanya. Gitu loh, Bang. Jadi maha kuasa itu hanya ada pada Allah. Roh Kudus, Yesus tidak maha kuasa. Nih, oke ya. Tolong dicamkan itu baik-baik. Yesus melawan rasa ngantuknya aja nggak bisa. Gini ya. Perhatikan omongan saya ya. Allah yang disebut dengan Allah ya. Sebenarnya janganlah dulu kamu ketakutan sudah fobia dengan kata Tritunggal. Janganlah dulu kamu langsung histeris. Artinya gini. Kamu coba terima dengan akal yang lurus, kamu cek sendiri gitu loh. Jangan langsung dengan Tritunggal langsung kamu udah histeris gitu. Yang salahnya adalah kita udah histeris duluan belum mengecek gitu loh. Misalnya gini, saya bawa dulu salahnya gini loh, Bang. Tritunggal itu sebenarnya salah, Bang. Kenapa? Begini dulu. Karena Tuhan dalam kitab Anda. Tunggu, saya luruskan dulu. Anda mengatakan saya fobia terhadap Tritunggal. Enggak. Tritunggal itu sebenarnya kelirunya di mana? Saya katakan keliru kenapa? Karena dikatakan Tritunggal karena Tuhan pernah menjelma menjadi Yesus. Nah, sekarang ada Tuhan yang Anda imani pernah menjelma menjadi manusia datang kepada Abraham. Tuhan menjelma menjadi api. Tuhan menjelma menjadi awan-awan, menjadi tiang awan dan seterusnya. Kenapa masih Tritunggal sementara Tuhan Anda pernah menjelma menjadi ini, menjadi itu, menjadi ini, menjadi itu? Itu kelirunya di situ. Jadi saya tidak pernah trauma atau takut terhadap Tritunggal itu. Itu yang Anda harus pahami. Gini. Sebenarnya begini ya. Sebenarnya ya kadang-kadang salahnya manusia, hancur di manusia itu karena sudah ditakut-takutin duluan. Jadi sebelum dia mempelajari, dia udah takut duluan. Makanya dia bikin perlawanan. Harusnya dia tenang, dia slow, nggak usah takut mati. Sebenarnya Allah itu terdiri dari 3 bagian. Apa itu bagiannya? Bagiannya pertama adalah hikmat, yang kedua adalah cahaya, yang ketiga adalah kuasa. Di dalam kealahan ada ketiga unsur ini.
yaitu hikmat. Hikmat ini artinya mengarahkan, memerintah, mengutus. Itulah Allah Bapa. Lalu yang kedua, cahaya, kebenaran. Itulah firman. Karena perkataan pun kalau pintar pun kalau nggak benar nggak ada gunanya. Misalnya nih, kamu pintar ngomong, tapi semua yang kamu omongin bohong. Kan nggak ada gunanya. Makanya perlu ada kebenaran. Kebenaran itu ada pada Yesus, ada pada firman, bukan pada Bapa. Lalu, walaupun omongan kamu pintar, walaupun omongan kamu benar, tapi kamu lemah. Nah, itu juga nggak ada gunanya. Karena Tuhan itu juga Maha Kuasa. Nah, Maha Kuasa ini diwakili oleh Allah Roh Kudus. Maha terang, maha cahaya diwakili oleh Yesus sebagai firman. Lalu maha bijaksana, maha hikmat, maha baik itu diwakili oleh Bapa. Jadi sebenarnya ketuhanan itu seperti itu, sama seperti manusia. Maha pintar diwakili oleh otak. Maha benar, kebenaran diwakili oleh perkataan atau hati. Kekuatan diwakili oleh roh. Jadi sebenarnya ketiganya itu ada di dalam satu orang manusia. Karena manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Sebenarnya seperti itulah mengenal Tuhan. Gak usah ketakutan dengan Tertulianus ngomong Tritunggal. Kita ini manusia, bro. Ya, kamu diciptakan Tuhan, habis berasnya Tuhan ngasih kamu makan, kamu nggak mau belajar tentang Tuhan, Tuhan rugi nyiptain kamu. Kata Tuhan, beras lu udah habis, nih anak kamu diajarin, mending lu ke neraka. Iya dong, habis dia beras Tuhan habis lu makanin tiap hari lo, tapi lu nggak mau nggak bisa mengenal Tuhan lo. Betul. Iya, jangan begitu. Oke, jadi gue bikinlah mengenal Tuhan itu sesimpel mungkin, sesederhana mungkin. Oke, jangan takut-takutin. Terakhir dari saya, Bang Nuga. Memang di dalam kitab Abang itu nggak ada pernyataan bahwa Yesus itu Maha Kuasa. Roh Kudus itu Maha Kuasa. Ada nggak dalilnya? Ada nggak dalilnya? Ada. Coba Kisah Rasul 1 ayat 8 dan Lukas 3. Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa yang maha tinggi akan menaungi engkau. Artinya kuasa yang maha tinggi ini sebenarnya tinggal di dalam Roh Kudus. Makanya dia bentuknya itu 7 obor. Enggak, data yang mengatakan Roh Kudus itu maha kuasa. Ada enggak? Kan Gabriel mengatakan kepada Maria, bagaimana mungkin aku bisa hamil? Aku aja belum punya anak. Lalu kata Gabriel apa? Roh Kudus akan turun ke atasmu. Dia nggak bilang Bapa lo yang turun. Roh Kudus yang turun, bukan Bapa yang turun. Enggak, baca itu tertera di mana? Di Lukas 2 kan? Lukas 3, Lukas 1 ayat 33 itu. 31, 32. Gabriel mengatakan Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa yang maha tinggi akan menaungi engkau. Lalu kisah 1 ayat 8. Maha tinggi di situ siapa? Maha tinggi di situ siapa, Bang? Apa? Maha tinggi di situ siapa? Bapa. Tapi berarti bukan Roh Kudus kan? Iya, Roh Kudus kan akan bilang, saya minta dalilnya. Saya kasih contoh perumpamaan. Saya minta dalilnya. Roh Kudus itu maha kuasa. Ada nggak dalilnya? Abang nggak tunjukkan. Ya maha kuasa. Kan saya bilang. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kuasa itu sebenarnya dari Roh Kudus. Tapi disebutnya yang mati. Gini. Misalnya kamu gini ya. Misalnya kamu foto misalnya foto apa tuh? Pas foto kan? Pas foto yang difoto kan muka kamu. Ada nggak pas foto yang difoto seluruh badan? Kan nggak ada. Artinya kan, walaupun badan kamu yang membuat kamu hidup, kaki kamu yang membuat kamu bisa berdiri, tetapi kan yang tetap diambil kan muka kamu. Mewakili badan kamu, mewakili kaki kamu. Artinya begini. Kisah 1 itu hanya mengabarkan bahwa siapa yang didatangi oleh malaikat itu akan memperoleh kuasa dari Sang Pencipta. Yang didatangi oleh malaikat Tuhan itu akan memperoleh kuasa dari Pencipta. Makanya ketika Abang mengatakan mendapatkan kuasa itu dari Roh Kudus itu salah. Artinya orang yang didatangi malaikat Tuhan itu akan memperoleh kekuatan dari Tuhan. Sekarang saya tanya, Roh Kudus turun atas nama siapa? Roh Kudus turun atas nama siapa? Atas nama Bapa atau atas nama Yesus?
Pada saat Menurut data yang Yesus, Anda gunakan, dengar dulu. Pada saat data yang Anda gunakan itu, sebelumnya Yesus meminta kepada Bapa iya, agar tapi Bapa atas nama mengutus siapa? Roh Kudus. Nah, atas nama Yesus karena dia yang minta. Aduh, Benar nggak Yesus bukan. meminta? Benar, tunggu dulu Bang. Ye- Benar nggak Yesus meminta? Ayo, yang jujur. Yes, Ah, Yesus itu jikalau meminta penghibur yang harusnya akan kuutus dari Bapa, yaitu Roh kebenaran, dia yang bersaksi tentang aku. Sebelumnya diterangkan di dalam Yohanes 14 pasal 16. Aku akan minta kepada Bapa. Apa yang dia minta? Roh penolong lain. Itulah yang disebut atas roh nama kebenaran. siapa? Itulah Atas yang nama Anda siapa? imajinasi Roh Kudus. Atas nama siapa? Nah, sekarang, Roh Kudus atas ketika nama Roh siapa? Kudus itu datang atas nama siapa? Yesus, Atas nama karena dia siapa? yang minta. Berarti Roh Kudus turun atas nama Yesus kan? Nah, sekarang saya tanya. Iya. Kan Roh Oke, Kudus sekarang- juga datang kepada Saul, Roh Kudus juga datang kepada Yohanes, Roh Kudus Oke, juga datang kepada sekarang Elizabeth. saya tanya, Tapi pada Roh Kudus- saat Roh Kudus itu diminta oleh Yesus, saat itu juga Roh Kudusnya datang atas nama Yesus, diundang Oke, sekarang- oleh Yesus. Oke. Untuk apa? Untuk menjadi penolong Oke. lain. Oke, Gitu sekarang loh, saya Bang. tanya. Kamu, Bang Jul, mau nggak penuh Roh Kudus? Mau nggak? Saya enggak mau saya. Enggak mau saya, Bang. Nah, Saya bila aja cukup mau penuh Roh penuh. Kudus. Saya cukup penuh dengan pengajaran dari Roh Kudus. Saya nggak mau kepenuhan Roh Kudus, tapi saya mau penuh dengan pengajaran Roh Kudus. Iya, gimana? Ayo. Roh Kudus itu ngajarnya dari dalam, bukan di Roh Kudus itu ngajarnya dari Masalahnya dalam. Bang Karena Luga, dia Roh Kudus masalahnya kalau saya kepenuhan Roh Kudus, saya boleh dituhankan nanti. Jangan sampai saya dituhankan sama teman-teman Anda. Saya takut. Oke lah. Gitu loh. Zakaria penuh Roh Kudus nggak? Zakaria Penuh? penuh Roh Itu Kudus. sudah saya terangkan tadi dalilnya. Iya benar. Iya. Oke. Elizabeth juga penuh, Yohanes juga Mau penuh. nggak? Makanya Mau Yesus nggak kalah. seperti Zakaria? Mau nggak seperti Zakaria? Kita nggak ngomong menuhankan Yesus ya. Setidaknya kamu ngikutin teladan Zakaria nggak? Mau nggak kamu seperti para nabi penuh Roh Kudus? Mau nggak? Iya, kalau dia penuh Roh Kudus dalam arti kata bermujizat mau. Tapi kalau penuh Roh Kudus layaknya Yesus dituhankan, saya nggak mau. Gitu loh maksud saya Bang Luga. Atau penuh Roh Kudus lantas ngaku pergi ke neraka, saya nggak mau. Oke, sekarang saya tanya, Muhammad penuh Roh Kudus seperti Zakaria? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak penuh dengan Roh Kudus, tetapi Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu, segala ajarannya berasal dari Roh Kudus. Gimana Karena Roh Roh Kudus Muhammad itu bisa ajaran dari Roh Kudus, Muhammad aja nggak penuh Roh Kudus? Oh, itu salah. Anda salah. Kok Yang salah dimaksud sih? dengan Ya, penuh kan? Roh Kudus itu, dengan penuh Roh Kudus itu adalah penuh ketawaduan untuk menerima Salah. pengajaran dari Sang Roh Kudus, yaitu malaikat. Salah. Ya iyalah. Zakaria aja dari perut mamanya udah penuh Roh Kudus. Kenapa Nah, Muhammad itu dia. dari perut mamanya penuh Roh Kudus? Kenapa? Ayo lo, bisa jawab. Itu dia. Ayo lo. Yang dimaksud dengan Roh Kudus itu adalah orang yang hidup di dalam kebenaran. Kan gitu, Bang? Salah. Itu sudah sangat jelas Masa itu. Bagaimana Zakaria itu udah penuh Roh Kudus dari perut emaknya. Jadi dia di dalam emaknya udah penuh Roh Kudus. Bisa nggak Muhammad dari perut emaknya Roh Kudus? Bisa nggak? Ya, tunggu dulu. Terus Kita lihat dulu apa itu Roh Kudus menurut Islam. Nggak bisa Anda gunakan Roh Kudus Kristen masuk ke Islam, nggak boleh. Iya kan Anda tadi kan mengatakan. Kalau Roh Kudus di dalam Kristen itu kan makhluk yang kayak gentayangan gitu terus kemudian ditiupkan masuk ke dalam tubuh Anda, itu di Kristen kayak ajaran politeisme. Kalau Islam Roh Kudus itu wahyu, Roh Kudus itu ilham, Roh Kudus itu firman Allah, Roh Kudus itu malaikat Jibril, itu di Islam. Berarti yang salah Islam. Kalau dalam agama Anda beda. Sekarang Roh Kudus saya itu tanya. jadinya. Berarti yang jadi Zakaria penuh Roh Kudus bohong nggak menurut Anda? Bohong nggak? Itu kan kitab Anda, Bang Luga. Enggak. Kitab Kan Anda yang mengatakan. menceritakan, kitab Anda mengatakan Elizabeth, Zakaria penuh Roh Kudus. Saya katakan iya berdasarkan kitab Anda. Nah, justru itulah yang meruntuhkan ketuhanan Yesus. Kenapa? Anaknya Elizabeth
suami istri daripada Zakaria, itu penuh Roh Kudus dari sejak lahir, dari sejak dalam kandungan. Yesus nanti di usia 30 pada saat dibaptis baru datang Roh Kudus. Kalah dia. Pertanyaan saya, ya, Simpson, Yohanes Pembaptis, Yeremia itu penuh Roh Kudus dari perut mamanya. Pertanyaan saya, apakah Muhammad dari perut mamanya udah penuh Roh Kudus? Ya tunggu dulu, Roh Kudus yang kayak mana dulu ini? Nah, berarti ada yang bohong di sini. Kira-kira yang bohong menurut Anda siapa? Ada yang ajarannya beda, ini ajarannya beda. Kira-kira yang bohong siapa? Saya tidak perlu mengatakan bohong atau tidak, Bang Nuga. Saya hanya ingin tahu, kita uraikan saja, Kristen mendapatkan kata Roh Kudus itu dari mana? Itu aja dulu poinnya. Lalu kemudian diartikan berdasarkan pengajaran politeisme, penyembahan terhadap roh-roh. Nah sekarang, sekarang Muhammad lahir, Bang Nuga mendapatkan kata Roh Kudus itu ambil dari mana? Sebelum Muhammad lahir, itu para nabi udah penuh Roh Kudus sejak dari rahim mamanya. Simpson, Yohanes Pembaptis, dan Yeremia itu dari perut emaknya udah penuh Roh Kudus. Dan Tuhan juga pernah ngomong ke saya, kalau saya tuh dari perut mama saya udah penuh Roh Kudus. Nah pertanyaannya, apakah Muhammad dari perut mamanya udah penuh Roh Kudus? Itu dulu jawab. Nah, kalau yang Anda sebutkan Roh Kudus ini perspektif ajaran Kristen, ya enggak lah. Agama Kristen itu memahami Roh Kudus itu adalah sosok Tuhan yang berupa roh yang menyelimuti orang. Seakan-akan orang itu kerasukan roh. Itu enggak dipahami dalam ajaran Islam, Bang Nuga. Gitu loh. Roh, Bang, di dalam Islam, Bang Nuga, di dalam Islam, roh Tuhan itu, atau Roh Kudus itu, kami pahami dengan perspektif wahyu Allah. Bukan kamu Jibril, makhluk langit, makhluk yang diberi pada penciptaan manusia, kemudian pertolongan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Itu yang kami pahami tentang roh. Nah, sekarang kalau Anda berbicara mengenai Roh Kudus, lalu kemudian Anda bawa kepada Rasul Muhammad SAW dengan pemahaman paradigma berpikir ajaran penyembahan terhadap roh-roh, itu salah, Bang. Nggak bisa. Gitu loh. Masalahnya nggak cocok. Makanya kita cari akarnya dari mana gereja Anda mengambil kata Roh Kudus itu. Tahan dulu sebentar, sabar ngomong ini udah kalah tapi kasihan. Nggak tega. Jadi gini, Muhammad ini kan ngaku nabi akhir, ngaku nabi ke-25. Ya. Lalu Nabi ke-24, ke-23, ke-22, 21, 19, 18, 17, 16, 15, 14 itu ada kitabnya. Dari kitab para nabi inilah mengajarkan bahwa nabi-nabi ada yang dari perut mamanya udah penuh Roh Kudus. Nah, sementara di Muslim katanya penuh Roh Kudus itu adalah mengenal ajaran-ajarannya. Tetapi berbeda dengan Alkitab. Semua para nabi mengajarkan hal yang sama, bahwa Roh Kudus itu adalah roh yang bisa masuk ke dalam tubuh sehingga bisa memenuhi bayi janin yang ada di dalam kandungan. Nah, sementara Anda mengatakan Roh Kudus itu adalah Jibril. Nggak mungkin Jibril masuk ke dalam perutnya mamanya Yohanes Pembaptis. Pertanyaannya, semua nabi, 24 nabi mengajarkan bahwa Roh Kudus itu bisa masuk ke perut mamanya. Muhammad mengajarkan berbeda sendiri. Kemungkinan besar Muhammad ini bukan nabi. Menurut kita lihat, karena 24-nya sama semua ajarannya. Sementara satu udah beda bangsa, beda sendiri ajarannya. Pertanyaannya, pasti ada yang bohong. Nah, di sinilah kita mencari kebenaran. Oke, saya tanggapi Bang Luga. Oke, saya tanggapi Bang Luga. Begini, yang Anda tanya itu tentang Roh Kudus dalam perspektif pemahaman Kristen, lalu kemudian Anda nobatkan kepada Rasul Muhammad SAW. Umat Islam dimanapun di atas muka bumi ini memahami roh manusia itu semuanya adalah roh Tuhan. Artinya roh dari Tuhan, bukan roh dari emaknya, dari eyangnya, dari kakeknya, atau dari pemerintah, bukan. Roh manusia itu adalah roh Tuhan, namanya roh Tuhan. Tapi berbicara mengenai Roh Kudus, Al-Quran punya pengajaran sendiri, Kristen punya pengajaran sendiri. Makanya saya katakan Roh Kudus Kristen ini pungut dari mana?
Kalau Al-Quran kan saya katakan kepada Anda, wahyu Tuhan, bisa malaikat Jibril, bisa kehendak Tuhan. Nah, terkait dengan Rasulullah Muhammad SAW, ketika berbicara mengenai roh Tuhan yang ada pada dirinya, sebelum dia dicipta pun itu sudah dipersiapkan oleh Allah. Wa iz ahzallahu mitsaqan nabiyyan. Itu kanabiyin, itu sudah jelas. Lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Thumma ja'akum rasul musaddiqan lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansuruna. Itu sudah jelas di dalam pengajaran umat Islam. Jadi tidak ada kemudian keraguan. Sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu sudah dilantik dia menjadi rasul di penghujung kehidupan para rasul. Itu makanya dikatakan qala fashadu wa ana ma'akum minasyahidin. Seluruh para nabi bersaksi bahwa kami bersaksi engkau akan mengutus seorang rasul. Yang inilah kemudian yang kami sebut khatan nabiyyin. Kalau itu yang Anda minta. Tapi sekarang yang Anda tanya itu Bang Luga, perspektif gereja Anda yang mana Roh Kudus itu adalah Tuhan yang datang kemudian ditiupkan kepada orang, kemudian orang itu mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Itu tidak dipahami di Islam. Yang kami tahu itu yang makanya saya bilang kesurupan itu namanya, Bang. Oke, saya bilang kan begini. Ya, Roh Kudus di perut mama Nabi, ya, di perut mamanya Nabi itu bukan ajaran Kristen. Itu adalah ajaran perjanjian lama. Kami kan ada kan setelah Yesus. Nah, kami kan mengutip perjanjian lama, berarti itu bukan ajaran Kristen, itu adalah ajaran para nabi. Karena kami juga tahunya dari nabi-nabi kalau perut Roh Kudus itu bisa masuk ke perut mamanya. Sehingga dia di perut mamanya dia bisa melonjak kegirangan seperti Yohanes Pembaptis. Nggak mungkin kan Gabriel masuk ke perut mamanya Zakaria, kan nggak mungkin kan. Nah, ajaran para nabi ini kami cuma mengikuti apa yang tertulis di kitab para nabi, bukan ajaran Kristen. Nah, ajaran 24 nabi itu mengatakan bahwa Roh Kudus bisa masuk ke perut mamanya. Ajarannya Muhammad sebagai nabi terakhir mengatakan bahwa Roh Kudus adalah Gabriel. Berarti 24 versus 1. 24 versus 1. Itu makanya Bang Luga, itu makanya aku bilang, Bang Luga, itu makanya aku bilang sama Abang, di dalam pemahaman kami umat Islam itu, Roh Kudus itu boleh wahyu Allah, boleh Jibril, boleh makhluk langit, boleh makhluk yang diberikan pada penciptaan manusia, boleh pertolongan dari Tuhan, boleh kekuatan dari Tuhan. Itu roh dalam pemahaman kami. Nah, sekarang kalau di Kristen itu disapu rata. Yang namanya Roh Kudus ya Tuhan. Jadi sehingga ketika dikatakan Roh Kudus datang kepada Elizabeth, Anda seakan-akan Anda mengimani Tuhan datang kepada Elizabeth. Padahal yang dimaksud Roh Kudus itu adalah Roh Suci. Roh yang suci yang datang kepada anak daripada Elizabeth. Gitu loh Bang Luga. Oke, gini. Berarti kan ini adalah saya kasih judul, nanti saya tambahin di YouTube saya, 24 versus 1. Artinya begini, 24 nabi mengajarkan bahwa Roh Kudus bisa masuk ke perut mamanya, lalu satu nabi mengatakan Roh Kudus itu Gabriel, karena nggak mungkin Gabriel masuk ke vagina mamanya para nabi, nggak mungkin dong, kegedean. Lalu pertanyaannya, karena beda ajarannya Muhammad dengan ajaran dengan 24 nabi, maka lebih baik Muhammad membuat kerajaan sendiri. Nggak usah ngaku nabi ke salah Bang Luga. Salah Abang. Bang Luga, Roh Kudus yang masuk ke dalam perut manusia yang kemudian diberikan kepada manusia itu diterangkan di dalam Al-Qur'an, fa iza sawaituhu wa nakhtu wa nafahtu maksud saya wa nafahtu fihi min ruhi faka'u lahu sajidin. Itu lain itu Bang. Jadi itu juga disebut roh dari Tuhan. Itu juga disebut Roh Kudus itu. Roh yang suci yang ditiupkan kepada diri manusia. Itu juga ada. Tapi kalau berbicara mengenai Roh Kudus di Kristen, Roh Kudus disapu rata. Ya namanya Roh Kudus ya Tuhan menurut Kristen kan itu Bang. Itu beda loh. Jadi Al-Quran itu berbicara mengenai Roh Kudus, itu kita lihat konteks ayatnya seperti apa. Roh Kudus itu bisa menjadi pertolongan, bisa kekuatan, bisa makhluk langit, bisa Jibril, bisa wahyu. Itu Roh Kudus dalam Al-Quran, itu roh. Kalau menurut 24 gitu loh Bang. Ya, kalau menurut 24 nabi, ya versus satu nabi ini, karena beda sendiri nabi yang satu. Ya, Abang nggak ngerti diterangin. Iya, kan dulu wujudnya Roh Kudus menurut 24 nabi adalah 7 roh Allah atau 7 obor
Seperti itulah wujud Roh Kudus menurut ngawur Nabi. lagi. Nah sekarang Roh Kudus versi Itu nggak ada cerita itu. Dengar dulu, sabar, nggak usah ketakutan kali. Roh Kudus menurut 24 Nabi adalah 7 obor atau 7 roh Allah. Dengerin. Kenapa? Karena Musa sudah mengajarkan di dalam tabernakel Musa, di dalam itu kan ada 3 ruangan, ruang pelataran, ruang kudus, dan ruang Maha Kudus. Nah di dalam ruang Maha Kudus, dengerin. Itu beda lagi tuh. Iya, dengerin dulu. Roh Kudus pakai obor dari ketam ke? Iya, makanya dengar dulu. Nah itu yang Roh Kudus yang dihembusi itu apa Bang Nuga? Yang Roh Kudus yang dihembuskan itu gimana maksudnya Bang Nuga? Ini bagian saya jadi ngomong. beda Bang. Jangan. Waktu saya ngomong dulu. Ya udahlah kalau gitu. Ya, ya silakan. Nah, ada yang bisa dampingi Bang Nuga nggak nih? Aduh, nggak usah deh. Ntar aja dulu. Saya belum selesai ngomong. Ya silakan. Unik. Bentar. Saya pamit sebentar sekali. Silakan deh. Ya, Gurunda. Yang pasti tidak ada data ya bahwa Yesus dan Roh Kudus itu mengaku Maha Kuasa, nggak ada ya. Itu kesimpulannya. Siap, tepat sekali, nggak ada. Jadi gini. Sabar, lu nggak usah ketakutan amat sih. Bukan ketakutan, lu kayak ketakutan lah. Kayak kehilangan kerjaan, kayak dalilnya memang nggak ada. Halo. Iya, makanya gini gue baru mau ngomong nih, tolong kasih gue waktu 2 menit. Biar gue juga mau keluar, gue juga. Ya bentar, saya mau juga mau keluar ya, gini. Saya juga mau keluar, jadi gini ya. Gini, Roh Kudus di dalam ajaran Musa itu di dalam tabernakel itu ada 3 ruangan, namanya ruang kudus, ruang pelataran kudus, dan Maha Kudus. Itu di ruang Maha Kudus, di ruang yang paling kudus itu ada 7 lampu, namanya kaki Dian. Pada waktu di kitab Wahyu juga Yesus berkata, aku memegang 7 kaki Dian. Kenapa ada 7 lampu? Itulah gambaran dari 7 roh Allah yang berdiri di hadapan tata Allah. Gambaran mulu, yang asli dong. Gambaran mulu, bosen. Iya, itulah 7 obor, itulah yang aslinya. Di hadapan tata Allah itu ada 7 obor, itulah wujud asli Roh Kudus. Nah, sekarang kalau obor wujud siram air juga mati. Dengerin sabar. Nah, Roh Kudus menurut Muhammad sebagai nabi terakhir yang pendapatnya beda sendiri dengan para nabi, itu adalah Gabriel. Mana ada nabi ngomong Roh Kudus kayak gimana? Ngarang aja. Kan menurut Muhammad Roh Kudus itu Daud alaihissalam di Mazmur 51 nomor 12 sampai 14. Ada saudaranya tuh, roh keteguhan dan juga roh ketakutan. Itu dilihat aja Mazmur 51 nomor 12 sampai 14. Karena Roh Kudus itu udah tahu kan? Tapi wujud dari Roh Kudus itu udah Roh Kudus punya saudara berarti. Sebentar dulu, lu nggak usah ketakutan amat sih. Kasih gua waktu. Bukan apanya, Lae. Gua ini udah mau punya saudara. Bentar lagi gua udah mau keluar dari Zoom. Tolong kasih gua waktu sedikit lagi aja. Gua tolongin. Silakan. Nah, jadi wujud Roh Kudus menurut para nabi itu adalah 7 obor yang berdiri di hadapan tata Allah. Ternyata waktu Muhammad naik ke sorga atau Isra Mi'raj, dia nggak melihat 7 obor yang berdiri di hadapan tata Allah ini. Makanya ya karena roh bukan obor, beda roh bukan obor. Iya, dengerin dulu. Makanya Muhammad bilang Roh Kudus. Bentar, kalau tertulis tulisan balok kayu lagi. Denda Slayer. Ya. Bentar Bang Luga, saya mau iklan dulu Bang. Iklan 1 menit. Ya. Mohon kepada teman netizen Zulkifli Emabas Official ya untuk mensubscribe channel daripada Adinda Triyun Slayer dan juga Alwan TV ya. Yang niar siapa aja? Termasuk ini ada Alwan TV, ada Triyun Slayer Comment Center Gurunda. Ya, ini dipromosiin aja deh. Bang Luga punya channel, kemudian Bang Ustaz Zuma, channel Ustaz Akal Sehat. Ya, Akal Sehat, Riva Sepanto. Dek, Riva Sepanto channelnya kok nggak live, kenapa rupanya?
Live Benci Bang, sama Bang tadi Luga. saya live kan. Tapi Lagi karena ke Luga pasar. ngawur, saya tidak mau Lagi merusak ke pasar. otak netizen, makanya saya berhentiin aja. Saya live kan tadi Lagi. tuh. Enggak Akhir salah, dia lagi saya beli yang cabai saya tadi juga di live pasar. Akang Satya TV. Dia lagi beli Ya, cabai tadi. Akang Sehat TV, Akang Satria TV ya teman-teman, supaya kita lebih meriah di dalam menyampaikan kebenaran, baik kebenaran versi Bang Luga maupun kita Muslim. Oke, dilanjut silakan. Ya, thank you Gurunda untuk iklannya. Ya, Lae juga terima kasih ya. Ini ada Brethren Vivo juga nih. Mari. Channel gua dulu Oh dong. iya. Tolong di-subscribe dan didukung untuk juga pembangunan markas King of King, di-support dan supaya sukses dan dahsyat. Ya, mohon King of King didoakannya TV channel. supaya Lae Luga ini menjadi orang yang berarti di kehidupannya dengan cara pembangunannya jadi gitu. Sebuah apa namanya? Yayasan King apa nama rumahnya? Dan pembangunannya King of King Hall. Jadi gue lagi bangun hall untuk konser dan penyembahan. King of King Hall ya. Jadi hall itu kayak convention hall gitu, dia kayak itulah area luas yang bisa dipakai ritual-ritual. Hall, King of King Konser. Hall. Ya Lae, Konser untuk semoga Raja. tetap sehat selalu sampai kejadian King of King Hall-nya. Thank you Lae. Rinda Calvin sedikit ya. Naam, tafadol lah. Ini suara yang paling merdu akhirnya. Tafadol. Saya gini ya. Pertama kita dari Makassar Mu'alaf Center Indonesia ingin menyampaikan belasungkawa yang sebesar-besarnya. Mungkin sudah disampaikan juga, cuman saya baru datang ya, bahwa sosok di balik pendirian dari Makassar Mu'alaf Center Indonesia itu kemarin telah berpulang, dan 1 minggu terakhir ini Bang Zuma dan teman-teman itu mendampingi beliau, sehingga di kesempatan kali ini kita ingin mengajak teman-teman semua ya, baik yang hadir di sini atau pemirsa yang menonton, untuk mendoakan beliau, semoga beliau husnul khatimah. Ya Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa krim nuzulahu. Jadi kita berharap beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, Allahumma amin. Terus kita lanjutkan sedikit masalah masalah kalau misalnya bapak tidak punya anak, maka bapak itu tempe ya. Itu mungkin topik yang menarik ya. Ini bisa jadi tempe? Ya, itu pernyataan dari Luga Tambunan, ya. Makanya kan Tritunggal itu tidak bisa bergerak sendiri, mereka bergerak secara bersamaan. Sama seperti suami istri. Ya, suami pengen punya anak, tapi istrinya nggak mau. Akhirnya suami menggesek kemaluannya ke pohon. Yang lain bukannya anak. Menarik. Jadi ibaratnya hubungannya seperti apa? Hubungan biologis kah atau hubungan yang seperti apa? Sama seperti seorang suami. Dia sama seperti seorang suami. Sebentar, jangan lupa juga kata pengantar channel. Itu channelnya pengelola organizer terbaik dalam dialog lintas agama. Punyanya Kang Alwi. Tafadhol, silakan di-subscribe kata pengantar channel. Yuk, jazakallah khair untuk perhatiannya. Yuk, Lae, gimana tadi? Iya, cuma karena nih mati lampu, handphone gue udah lowbat. Ini nggak tahu nih tokennya apa-apa nih, nggak tahu. Coba ntar gue cek. Jadi gini, seorang suami ingin punya anak, dia harus melibatkan rahim seorang istri. Jadi nggak bisa dia gesek dia punya barang ke pohon, tiba-tiba lahirlah si Triun Selayar, nggak bisa begitu. Harus ada keterlibatan seorang istri, baru anak itu lahir. Itu sebenarnya lambang dari pekerjaan Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu mereka itu saling bersatu sehingga lahirlah suatu firman. Karena firman itu pun terdiri dari 3 unsur, yaitu ada ide, ada cahaya, ada kuasa gitu loh. Jadi kalau misalnya satu tidak mau, misalnya Bapa memberikan perintah, tapi Roh Kudus nggak mau, ya semua ketiga-tiganya jadi sayur, bukan Tuhan lagi, yang ada tempe tahu. Makanya Tuhan itu menegakkan hukumnya supaya dia berdiri sebagai Tuhan. Contoh, waktu Yesus mau disalib, kan dia bilang, Bapa sekiranya cawan ini lalu daripadaku. Seandainya Yesus nggak mau disalib,
ketiganya resmi jadi tempe, bukan Tuhan lagi. Tapi Nah, Yesus bagus, berkata, bagus. bukan kehendakku, bukan Bagus, kehendakku, Ah, tetapi kehendakmu. Makanya tanpa Yesus pun Bapa bukan siapa-siapa. Tanpa Bapa, Yesus pun bukan siapa-siapa. wah, Tanpa Roh bagus ini. Kudus, Yesus dan Bapa juga bukan siapa-siapa. Tanpa Bagus Roh ini. Kudus, Bapa dan Yesus punya siapa-siapa. Tanpa Bapa, Yesus dan Roh Kudus juga Oke, jadi Luga. tukang sayur. Dipahami. Berarti mereka harus gotong royong ya. Betul. Betul. Nah, misalnya kalau mereka gotong royong, pertanyaan saya seperti ini. Kalaulah misalnya ada bapak seorang diri tuh nggak bisa melakukan sesuatu tanpa kerja Yesus ya. Nggak bisa. Karena kan yang pertanyaan- menebus dosa manusia kan Betul. darah Yesus, bukan darah Bapa. Iya, betul. Pertanyaan saya gini, waktu Yesus belum ada, Kan Yesus bersama-sama dengan Bapa, kan pada mulanya Iya. bersama-sama dengan Allah. iya, tapi kan Yesus belum turun mengampuni dosa. Sebelum era itu, Bapak ngapain? Dia nggak bisa apa-apa kan? Pada waktu Yesus belum turun mengampuni dosa, makanya Iya. kan para nabi itu kan dibuat di dalam suatu tempat penantian, belum langsung ke tempat yang sesungguhnya. Nah, pada waktu Yesus mati dan bangkit di hari yang ketiga, disitulah para nabi itu dimasukkan ke dalam sorga, ke tempat yang sesungguhnya gitu loh. Jadi artinya pekerjaan, makanya Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Berarti kalau belum genap berarti ganjil dong. Namanya juga menggenapi. Menggenapi berarti sebelum genap ganjil, berarti masih setengah. Pekerjaannya belum kelar. Berarti nabi-nabi yang dijanjikan sebelumnya nabi-nabi sebelumnya ketika menjanjikan kepada umatnya surga itu bohong ya, karena Yesus belum ada kan? Bukan bohong, ibarat kata belum sepenuhnya. Artinya belum ada jaminan yang pasti. Makanya Yesus berkata, makanya para nabi itu kan masih menanti-nanti kedatangan Mesias. Ngapain mereka menanti-nanti kalau memang perkataan Tuhan sudah kelar? Nah, dengan menanti-nanti kedatangan Mesias untuk apa? Untuk menerima suatu kepastian. Iya. Makanya berarti nabi-nabi itu menunggu kedatangan Mesias supaya kemenangan itu bisa terjadi, karena kemenangan itu terjadi pada waktu Yesus mati di kayu salib, baru resmilah ketuhanan itu akan berkibar untuk selama-lamanya. Gitu. Berarti yang dinikmati orang-orang dahulu beda dengan yang dinikmati setelah Yesus datang. Makanya kan Yesus berkata, aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Kalau belum menggenapi kan berarti ganjil, berarti masih ada yang kurang. Kenapa masih kurang? Karena gini, omongan para nabi itu masih hanya sebatas mimpi dan penglihatan. Kalau mimpi dan penglihatan apa sih artinya? Masih bayangan kan? Masih bayangan, bukan bohong, tapi masih dalam bentuk bayangan. Setelah yang nyata, mata berapa bulan tak lembur. Ini tuh apalagi kucing. Kenapa ini? Kau dapur ya Dayan. Ya, coba lihat Mana Bang Luga ya? Mana suara ya? Cuman gak ada suara ya? Halo? Gak ada. Luganya mana Luga? Mana Luga? Lu keluar ya kayaknya. Oh ya udah, Brethren Vivo silahkan dilanjut. Luga mungkin terculik. Brethren Vivo. Ya, halo, selamat siang, selamat sore. Apa kabar? Sore, ya betul, sore. Lanjut. Apa nanti lanjut? Mengenai Roh Kudus ini, gimana Roh Kudus ini sebenarnya sepak terjangnya dalam keimanan? Dikit ya, Dinda, Calvin. Naam? Karena si Luga nggak ada, lanjut. kita konfirmasi ke ini aja dah, ke Vivo aja. Benar nggak Bapak itu nggak bisa bikin apa-apa tanpa Yesus? Coba koneksi saya kurang.
Mana? Koneksinya Bang mungkin. Koneksi saya kurang bagus, jadi waktu masih bagus lah. Saya mendengar aja dulu. Nanti udah bagus, nanti saya ganti dulu perangkat saya. Karena begini. Kayaknya kedengaran ini, Ya. kedengaran kok ini. Kedengaran kok. Iya. Bagus ini kayaknya. Kadang-kadang putus, kadang-kadang masuk, kadang-kadang Nggak apa-apa. Ini aja dapat aja. Saya mau konfirmasi aja. Ya. Rekan Anda tadi, Bang Luga Tambunan, dia mengatakan bahwasanya Bapak itu nggak bisa apa-apa tanpa Yesus. Gitu. Mereka harus kerjasama, harus gotong royong. Coba, bukan menurut begitu. Bang Vivo gimana? Bukan begitu. Nanti kalau siapa yang Anda bisa diskusi dengan saya yang bagus, saya akan ladeni semuanya. Jadi tapi koneksi saya kurang bagus. Satu saat nanti saya akan masuk. Saya ajak Anda diskusi siapapun Anda. Saya Bagus akan ini, diskusi bagus dengan ini. Anda. Koneksinya bagus ini. Langsung aja Pak. Bagus. Enggak, putus-putus saja di sama saya. Anda yang bicara, saya nggak dengar nanti kan jadi nggak sampai apa yang saya katakan. Coba. Koneksi saya kurang bagus mungkin. Coba aja jawab saya sedikit mungkin biar ada yang ditangkap gitu daripada nggak ada sama sekali. Oh, apa itu? Apa gitu? Apa pertanyaan Anda? Ya pertanyaannya apakah Bapak itu tidak bisa bikin apa-apa tanpa Yesus? Anda katakan putus-putus deh. Apa Anda katakan tadi? Halo. Apakah Bapak tidak bisa bikin apa-apa tanpa Yesus? Nah, tidak bisa berbuat apa-apa. Oh, Bapak tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Yesus gitu? Ya. Di mana itu tertulis? Kata Luga. Ya. Anda bicara dengan saya, Anda libatkan Luga, gimana kan ini? Enggak, saya tanya menurut Anda, apakah ya, Bapak... Di mana? Referensi dari mana Anda ambil? Enggak, ini pertanyaan. Saya bertanya, ya, kan Bapak mengerti Bible kan? Bapak mengerti Bible kan? Bukan saya bertanya lagi. saya bertanya sebagai yang di luar daripada orang Kristen aja lah. Anggap saya orang awam aja. Teman Kristen, apakah Bapak itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Yesus atau bisa? Ini pertanyaan biasa aja, standar. Yang di mana referensinya Anda katakan seperti itu? Kita bahas saya tidak lagi buat statement, Pak. Saya lagi tidak buat statement, jadi saya tidak bawa bukti. Saya bertanya, ini pertanyaan ya. Pertanyaan saya, menurut Bapak, menurut Biblos yang Bapak imani dan Bapak percayai dan Bapak yakini, apakah Bapak itu menurut Alkitab ya? Bapak kan lebih ngerti Alkitab Bapak ini. Menurut Alkitab yang Bapak yakini, apakah Bapak itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Yesus? Akan putus-putus lagi bro, jadi nggak bisa. Apa ini koneksi saya nggak bisa dia. Mana ini jadinya nggak bisa. Tapi kalau bisa tadi udah saya masuk, tapi saya coba tadi kan kurang bagus, putus. Tapi pertanyaan saya ditangkap nggak barusan ini? Saya tangkap. Anda katakan tadi apa? Ya, Bapak itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Yesus. Apakah Bapak tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Yesus? Jadi Bapak harus selalu butuh Yesus, gitu. Harus ada referensinya untuk menjawab itu. Karena pertanyaan itu kan referensinya di mana? Karena begini bro, Alkitab itu tentang Tuhan Kristen, Tuhan saya, tidak bisa dikarang-karang, tidak bisa diucapkan. Kalau memang tidak ada referensinya, paling tidak mendekati ayat itu untuk itu. Kalau saya buat nanti saya jawab, berarti saya Tuhan. Kan nggak gitu kan? Referensi dari Alkitab apa, baru referensinya itu kita pelajari. Makanya saya ajak Anda pun nanti kalau bagus koneksi saya ajak Anda diskusi dengan saya. Maksud saya sepanjang Bapak baca Biblos sampai umur sekarang ini, Bapak belum pernah menemukan yang seperti itu. Bapak tidak bisa menjelaskan pertanyaan itu ya? Bukan penjelasan, kita bukan bisa penjelasan menurut akal dan pikiran saya. Referensi itu apa kira-kira di tujuan ayat itu baru itu akan kita bahas. Begitu secara Alkitab, bro. Jadi nggak bisa dikarang-karang menentukan Tuhan. Justru saya meminta Anda menjelaskan secara Alkitabiah. Menurut yang Bapak pelajari, ya Bapak belajar Biblos itu dari kecil sampai berumur sekarang, yang Bapak baca. Saya bertanya pertanyaan ini. Menurut Biblos Anda, menurut Alkitabiah ya, secara Alkitabiah. Apakah Bapak, ini pertanyaan ya, bukan pernyataan, beda ya. Apakah Bapak itu butuh Yesus untuk berbuat sesuatu?
Yang pertama dulu kan gitu. Siapa Bapa, siapa Yesus, siapa Roh Kudus. Baru pertanyaan itu ada. Iya, Harus silakan kita Bapak jelaskan. Bapak jawab. ya begitu. Harus kita pelajari dulu siapa Bapa, siapa Roh Kudus, siapa Yesus. Ya. Jadi hanya pertanyaan seperti itu tidak bisa itu dipaparkan secara pikiran dan akal. Maka ayat itu referensinya di mana untuk menuju itu. Jadi otentik siapa sebenarnya Tuhan itu, siapa Bapa, siapa Roh Kudus, siapa Yesus. Harus begitu. Jadi kalau dikatakan apa tidak bisa berbuat apa-apa, itu kan pertanyaan kan sudah tidak bisa dijawab. Ini Pak Pipo. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Ayat referensinya itu. Jadi pertanyaannya, apakah Bapak itu bisa berbuat apa-apa tanpa Yesus gitu pertanyaannya. Ayat referensinya yang tadi itu. Nah, kan Yesus mengatakan bahwa Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Nah, gimana kalau kebalikannya gitu? Apakah Bapak bisa berbuat apa-apa tanpa Yesus gitu mungkin pertanyaannya? Ya, saya paham pertanyaan Anda, tapi untuk memaparkan itu harus alur itu ada siapa Bapak, siapa Roh Kudus, siapa Yesus. Baru itu akan Nggak tahu nggak apa-apa. Bukan nggak tahu, bukan gitu secara referensial kita, bro. Kalau Anda katakan seperti itu, karena begini, Alkitab itu, di dalam Alkitab ayat itu, kalau saya tidak bisa berbicara kalau tidak ada referensinya ayat itu, apa tujuan, apa maksudnya, dari alurnya apa. Jadi tidak bisa dikarang-karang, kalau saya karang-karang berarti saya kan lebih dari Tuhan namanya. Makanya harus tunduk kepada ayat itu, referensinya apa. Harus tunduk ke situ. Jadi begini, sedikit dulu saya paparkan kepada Anda. Alkitab dari ilmu pengetahuan tidak sama. Ingat, Alkitab dengan ilmu pengetahuan tidak akan pernah sama. Agak saya garis bawahi. Lalu yang kedua, iman dengan percaya tidak sama. Logikanya, perempuan dengan laki-laki pasti berbeda. Neraka dengan surga pasti ada bedanya. Itu dasar-dasarnya baru kita diskusi. Maka saya ajak nanti kalau koneksi saya bagus, siapapun yang di Zoom ini, saya siap meladeni dengan diskusi siapapun Anda. Saya tidak pernah begitu. Tapi koneksi saya nanti putus tiba-tiba nanti kan tidak tersampaikan. Jadi dulu karena koneksi saya tidak bagus, makanya kalau saya masuk tadi hanya mendengar aja dulu, maka saya tidak tadi komentar. Tapi Anda bertanya, jawabannya sementara hanya itu, bro. Ya, jadi pertanyaan Anda itu saya katakan terima kasih pertanyaan Anda itu kalau saat ini tidak bisa saya jawab. Satu, karena koneksi saya putus-putus. Dan pertanyaan Anda pun akan saya jawab dengan Alkitab saya. Bukan saya yang menjawab, tapi yang tertulis itu menjawab Anda nanti. Jelas ya? Tapi Luga kok bisa menjawab, Bang? Berarti lebih tinggi Luga ilmunya berarti. Luga kan dia kan pribadi. Sedangkan dia, Anda kan diskusi bisa saja berlainan, tetapi bukan hanya memisahkan, bukan. Tujuannya sama, mungkin secara penampaiannya bisa-bisa berbeda. Nggak masalahnya itu. Nggak masalah itu ya. Jadi Luga bilang bahwa Bapak itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Yesus. Nah, dia kan nabi nih, masa nabi Anda bantah gitu? Kan saya jelaskan tadi, kalau Luga mengatakan seperti itu, ya indah-indah aja, bagus-bagus saja, nggak masalah. Oh ya udah. Tapi berarti setuju ya, berarti setuju Pak Punya. Penampaiannya sih begitu. Jadi kalau saya Anda tanya, setuju bahwa tanpa Yesus Bapak itu tidak bisa berbuat apa-apa. Begitu kurang lebih kita tangkap ya. Bukan. Kalau Anda tangkap seperti itu logikanya Anda ikan bisa aja logika Anda. Kan logika Anda itu bukan logika saya, bukan urutan saya. Dari apa yang Bapak sampaikan barusan itu seperti perkataan Bapak bisa-bisa aja dan benar-benar saja, itu berarti setuju dengan apa yang disampaikan Luga begitu. Itu yang kami tangkap. Bisa aja seperti itu, karena kan begini bro, si Luga mengatakan seperti itu tidak saya salahkan, tidak. Karena pemahamannya seperti itu. Apa itu mengganggu di dalam Alkitab? Saya katakan tidak. Karena ini Alkitab ini bukan berarti harus dikatakan itu harus seperti itu, bukan begitu. Antara Luga dengan saya, berbeda alur dia dengan saya, tetapi satu tujuan nggak masalah. Walaupun Alkitab itu mengatakan, bukan Alkitab itu mengatakan begini, bukan harus otentik seperti itu, bukan. Tetapi pengetahuan dia, nalar dia, iman dia dengan saya bisa-bisa terjadi ada perbedaan, tetapi bukan untuk memisahkan.
Karena manusia di dalam diri Tuhan, kalau Tuhan itu mengatakan, bukan satu alur dengan satu kata-kata. Contoh kita makan. Bukan harus makan. Kan ada makan namanya tapi belum makan. Jadi alur masing-masing ada, tapi bukan berbeda. Paham maksud saya kan? Jadi kalau saya berbicara melalui diskusi di dalam Alkitab, harus saya pegang dulu referensi Alkitab itu, kata-katanya tujuannya apa, dan alur cerita di dalam ayat itu untuk apa, untuk siapa, apa akibatnya, bagaimana untuknya. Jadi kalau bagi saya kalau saya baca Alkitab, maka itu cermin bagi saya di mana posisi saya. Posisi saya, Alkitab itu menentukan saya di mana posisi saya. Posisi dengan pengertiannya, apakah saya sudah beriman atau sudah baik atau jahat, akan ditentukan yang saya pelajari dari Alkitab itu diri saya. Begitu alur Alkitab ya, begitulah pengetahuan tentang saya ketuhanan itu. Jadi kalau kata apakah saya pikir kan dari tadi juga saya mengulang-ulang pertanyaan saya, dan saya mengulang-ulang memberikan kesempatan kepada Bapak Vivo untuk menjelaskan secara Alkitabiah kan. Kita nggak bilang dari akal pemikiran Bapak, asumsi kan tidak. Terus Bapak bilang saya belum ada referensi untuk itu, berarti belum bisa menjawab. Tetapi saya bisa setuju dengan Luga, ya. Artinya kalian berdua setuju bahwa Bapak itu butuh Yesus untuk berbuat sesuatu gitu. Ini mau kita pegang. Sebentar Pak. Ini mau kami pegang karena ini menarik sebenarnya. Menarik bahwa ada satu konsep ketuhanan di mana Bapak itu butuh Yesus. Ini sebuah pernyataan yang mesti kita kuliti. Bapak itu butuh Yesus. Nah, kalau nggak ada Yesus, Bapak itu tempe. Itu pernyataan dari Luga Tambunan. Bapak itu tempe. Artinya tempe sayur, artinya bukan siapa-siapa. Karena Bapak dengan Yesus kan nggak bisa dipisahkan. Bagaimana memisahkannya kan nggak bisa. Di dalam Alkitab kan gitu, nggak bisa dipisahkan itu. Bagaimana kita mengatakan itu? Begitu kan? Persis. Makanya nanti nanti bisa kita bahas di sini, ada banyak teman-teman, bisa kita diskusi semua. Karena kalau pernyataan ini betul disepakati oleh seluruh umat Kristen, ini menarik gitu loh. Bukan menarik lagi, memang kehidupan kekal untuk itu tujuannya. Bukan menarik, di bawah menarik belum apa-apa. Kalau menarik untuk apa menarik? Bukan itu tujuannya. Harus sampai kepada kehidupan kekal dari situ. Kalau menarik ya siapa aja pun menarik. Gimana Anda itu? Iya kan? Betul? Halo? Kalau menarik Anda katakan semua menarik. Apa yang kita lihat kan menarik, tapi bukan seperti itu. Alur dia ceritanya di dalam diri itu, di dalam ketuhanan Yesus atau apa dengan Bapaknya, harus menentukan siapa dia dan untuk apa dia, dan membawa apa dia untuk manusia. Tujuannya satu, sampai harus ke kehidupan yang kekal. Bukan hanya menarik. Untuk apa kalau menarik? Kan nggak ada faedahnya, hanya menarik. Iya kan? Menarik untuk dibahas itu maksudnya Pak Pipo. Oh, jadi itu pun Anda salah itu. Kalau Anda katakan menarik dibahas, bukan harus menarik dibahas, bukan itu tujuan di Alkitab ini. Bukan harus menarik dibahas, bukan menarik atau tidak kita menentukan seperti itu, bukan itu. Kebenaran itu harus keluar dan tercermin yang ada di Alkitab. Kebenarannya apa? Itu yang penting. Jadi di dalam kebenaran itu, maka dia orang yang menerima dia akan benar. Kebenaran di Alkitab itu membenarkan orang. Jadi kebenaran itu Tuhan, maka orang kebenaran itu, maka dia akan bersama dengan kebenaran itu, maka dia sampai kehidupan yang kekal. Begitu alurnya bro ya. Paham kan sedikit, walaupun nggak paham ya terserah Anda lah ya kan. Katanya tadi Jangan Anda bingung. Ya. Enggak ada yang bingung, Pak. Ini bro cuma. Begini bro. Katanya tadi Yesus dan Bapa nggak bisa dipisahkan. Loh, Yesus sendiri teriak sampai suaranya melengking. Eli Eli lama sabachthani, gimana sih abang ini? Gimana itu tertulis? Gimana tertulis bro? Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di kitab abang loh itu, dalam Matius ada, Lukas juga ada. Begini bro Juma. Pernah saya katakan kepada rekan kita yang di situ, tolong dulu saya diskusi dengan Cijuma namanya. Makanya saya ingin berdiskusi dengan Anda. Ingin ya, bukan menantang. Garis bawahi. Saya ingin berdiskusi dengan Anda tentang Alkitab dengan dua alur antara Al-Quran dengan Alkitab. Saya ingin.
Tapi koneksi saya kurang bagus. Ini hanya sekilas saja kita kalau kupas ini. Pakai timer kita dengan tujuan kita bikin judulnya. Kalau udah bagus koneksi saya nanti pas nanti semua saya ajak Anda. Siap Anda berdiskusi dengan saya? Ya, siap-siap aja lah dia mah. Oh, siap, pasti siap, Bang. Si Juma dulu yang jawab, bukan siapa Anda itu kok yang dia yang jawab. Iya, kan Anda yang sering waktu itu sering bilangin saya suruh sampaikan ke dia. Oke. Saya ajaib. Lupa. Oke, iya. Oh, maaf. Enggak, kan suara Anda lain dari yang dulu saya lihat. Ini suaranya agak apa? Merdu suara dari. Ya? Oh, makasih. Makasih lanjut. Makasih Bro. Iya, saya siap Bang, saya siap. Kapan? Apa temanya gitu? Enggak, kalau pas sudah koneksi saya bagus dulu, saya akan hubungi Anda melalui Zoom ini. Kita diskusi temanya, terserah di situ nanti kita bikin temernya, bikin apa nih perinciannya sampai di mana. Bukan saya menantang, saya hanya diskusi. Makanya persiapkan diri. Persiapkan diri Anda untuk kita diskusi. Ya. Iya, saya selalu siap, Bang. Nah, karena begini mungkin, bukan saya sombong, maaf, saya tidak manusia yang lemah, semua kesalahan ada dalam diri saya, tapi mungkin dengan Anda belum pernah saya diskusi, mungkin dengan orang lain Anda sudah diskusi, mungkin lain dengan saya Anda diskusi nanti. Maka saya katakan, siapkan diri Anda untuk diskusi kebaikan dan kebenaran di dalam diri kita masing-masing, oke? Oke. Nah, jelas ya. Nah, jadi supaya lupa bawa sabuk pengaman, Pak Tipo. Apanya? Bawa sabuk pengaman. Oh iya, saya siapkan. Pakai sabuk pengaman nanti. Oke. Baik, siapa pun si Juma ini pun. Betul. Bang Pipo, Pak Pipo. Siap-siap gigi ya. Dan si Juma pun siapkan. Nah, dan si Juma pun siapkan. Kalau di kursi dia ikat pinggangnya, nanti jatuh dia. Jangan jatuh dia. Pak Pipo katanya mau mana ditunggu-tunggu Mbak Ajaib, katanya dari kemarin 2 hari 3 hari katanya mau datang tapi nggak datang nggak ngechat mau kemari. Enggak. Saya udah nyampein ke Gurunda Bang Juma udah dari kemarin cuman kata Gurunda kapan ini Pak Piponya datang. Betul, maaf. Saya bilang nunggu angin topan kali, saya bilang. Kemungkinan gitu pikiran saya. Waktu itu kan saya balas lagi kan masih sibuk, saya ada urusan penting nggak bisa tinggal dan lagi pula koneksi saya kurang bagus, itu yang buat Bro ya, bukan saya malah di blok nomor saya. Iya. Saya hargai Anda menampaikannya sama guru Anda itu kan. Nah, saya hargai. Ya, makasih banyak atas kesampaian kepada Anda. Makanya saya ingin jumpa dulu dan diskusi dengan Bro Juma. Cuma satu mohon saya. Kalau di kursi dia, tolong bikin ikat pinggangnya supaya jangan jatuh dia ya, oke? Iya Bang. Insya Allah sehat selalu saya Bang. Oke. Begitu. Harus sehat Anda dengan sehat-sehat. Tetap kita satu sahabat di dalam negara Indonesia. Tetapi iman kita, biarlah kita dulu diskusi sebenarnya apapun diskusi kita nanti. Netizen nanti akan tahu di mana kebenarannya, siapa dia yang diskusi, oke? Baik. Akan indah dua kemungkinan. Akan indah diskusi kita, akan menonjol nanti siapa sebenarnya yang di dalam pendirian itu yang benar atau tidak. Bukan kita menilai kita. Ada biarlah orang. Iya. Iya, jelek sinyalnya dia. Turun. Iya. Kan lagi putus-putus lagi, sebentar putus, sebentar putus. Makanya saya bagusin dulu perangkat saya ini supaya nanti diskusinya bagus. Suara saya pun nggak gitu bagus, saya dengar Anda dengarkan. Nggak begitu bagus kan? Iya Bang. Nanti cuman saya minta kepada teman-teman di sini kalau Pak Pipo sudah ditentukan jadwal dialognya dengan saya, tolong siapkan karung goni. Karena saya lihat Bang Pipo ini gemuk orang yang besar. Iya. Benar di fotonya. Betul. Yang dikatakan Juma betul karena begini, betul. Karena pemikiran dia, akal dia kan sebatas itu. Maka apa yang dikatakan saya paham itu, oke? Nah, cuma bikin bercanda Bang. Kan humor Pak Pipo. Iya, saya pun ke humor. Jadi bukan kalau dia di kursi duduk, ikat pinggangnya nanti ikat pinggangnya, iya. Diikat pakai tali tambang ya. Gak usah lah pakai sakit nanti pinggang Anda, gak usah pakai tali tambang lah. Paling tidak dikelilingi lah Anda supaya jatuh dari kursi itu ya. Iya. Oke, begitulah dulu Bro ya. Iya. Oke, begitulah dulu Bro. Pesannya cuma karung goni aja Bang, nggak apa-apa. Kalau saya enggak. Pak Pipo udah save ini linknya kan?
Udah. Makasih atas linknya yang dikasih sama saya. Maka saya itu makanya dari dulu karena link Anda yang kalau Anda itu diskusi, saya cari link-linknya nggak ada. Maka saya katakan tolong linknya kan udah dikirim sama saya. Maka saya katakan kalau udah jumpa nanti sama Bro si Juma, saya diskusi dengan dia akan nampak Anda ini sampai mana pengetahuan si Juma itu. Akan kita tahu nanti, oke? Nggak ada apa-apa nih dia. Iya. Oke? Baik, Bang. Apalagi Anda juga yang sampaikan sama saya? Nggak ada. Semoga sinyalnya diperkuat Roh Kudus untuk kedatangan kedua kalinya. Betul. Mudah-mudahan sinyalnya nanti bagus dan perangkat saya akan saya bagusi dulu supaya suara saya jernih, tersampai dan si Juma pun mendengar apa saya katakan kan gitu. Itu bulan berapa, Brother Vivo? Ya Bro Juma, belum apa-apa. Ya, jadi jangan goyang dulu Anda ya Juma, nanti ya belum bicara saya mungkin Anda goyang. Itu perangkatnya siap untuk dialog bulan berapa? Biasa aja, Bang. Bang Pipo kenal sama Pak Bom. Ya, nggak kenal kali secara fisik nggak kenal dia. Kalau bisa ajak ke sini juga main sekali-sekali lah. Kita bisa aja nah. Iya, saya mau masuk ke dia tapi dia pakai StreamYard jadi saya nggak bisa live, Bang. Coba dia pakai Zoom, sudah lama saya kuliti dia itu. Jadi supaya kalau ada waktu rame-rame, Bang. Iya, ajak ke sini sekali-sekali gitu. Nggak bisa jam 3 Guru dah dia. Kalau ada waktu nanti saya akan hubungi dia. Jam 3 subuh. Hubungi dia dan kita akan diskusi. Iya, Bang. Jadi ini mungkin nanti satu pelajaran bagi Anda, siapa yang Anda lawan diskusi itu Anda pun, maka saya katakan dari awal. Saya harus latihan dari sekarang kayaknya. Saya latihan sekarang. Bukan latihan, harus Anda renungkan dulu siapa yang Anda diskusi lawan ini. Harus Anda renungkan dulu ya. Siap. Mungkin ada bocoran temanya apa kira-kira Bang Pipo supaya bisa dipelajari nanti. Iya. Temanya dedak. Jangan nanti kan putus-putus lagi tadi kan. Boleh ngomong. Apa nih bocorannya? Makan dedak. Bocorannya apa bocorannya? Siapkan tabung oksigen, Pak Pipo. Tema yang menarik. Tema yang menarik adalah ya. Iya, Bang. Kalau nanti kita begini. Kenapa masyarakat Kristen dunia meninggalkan gereja dan Bible? Kalau kita nanti itu diskusi menarik. Bro Juma, halo, ini saya mohon, ini permohonan Anda laksanakan atau tidak terserah Anda. Jangan pernah kata-kata otak dan segala macam. Kalau itu Anda katakan akan berbalik kepada kita masing-masing ya. Halo. Kalau bisa, makasih nasihatnya. Supaya lebih bagus karena dikatakan saya lihat otak enggak sampai ke situ katanya. Saya nggak pernah katakan itu. Tapi kalau saya dipancing untuk itu lebih dari situ akan datang. Paham ya? Lebih dari situ akan datang. Kita dialog santai aja. Begitu santai kita tetapi terarah dan tujuan ada. Ya, betul. Nah, ini saya suka ini. Pak Pipo. Halo. Mengapa masyarakat Kristen dunia meninggalkan gereja? Itu yang penting. Apanya? Mengapa masyarakat dunia Kristen meninggalkan gerejanya sekarang ini? Bukan gitu yang dibahas. Gimana Anda ini? Kenapa kalau Anda bahas sih? Kalau Anda hari Minggu gitu. Jangan dikasih yang berat-berat. Bang Pipo itu cukup yang ringan-ringan yang bisa Bang Pipo kuasai. Kalau Anda buktinya aja jawabannya Bang Pipo karena bukan hari Minggu, hari ini. Bukan. Kalau Anda katakan seperti itu, kenapa hanya keluarga Lot yang keluar dari Sodom? Kenapa hanya keluarga Nuh yang harus diselamatkan di Batra? Kan terbalik Anda katakan dia. Makanya pemahaman Anda itu masih kerdil, nggak apa-apa ya. Belum ngerti apa-apa Anda. Dia kurang makan dedak ya Bang ya? Bukan. Pengetahuannya sebatas itu. Jadi perlu diajari dulu dia tentang Alkitab. Bukan dia kalau dikatakan karena dia di Alkitab itu nol besar gitu. Iya. Udah kejang-kejang Pak Vivo udah. Judulnya aja dibacakan udah kejang-kejang. Bukan kejang. Belum apa-apa kayak gitu sama saya bisa kejang dari mana. Secara saya bicarakan Anda tahu siapa saya. Iya betul. Ya.
Bang Pipo ini orangnya cerdas kulihat. Wih, cerdas sekali kelihatannya. Pintar. Ini penting karung Putus itu masuk, ya. putus masuk gitu ini koneksi saya. Makanya persiapkan aja diri Anda semuanya kalau Anda dengar nanti saya diskusi dengan Juma. Karena saya pikir nanti mungkin Juma akan nanti sendiri dia. Saya nggak tahu. Tapi tidak akan tahan dia menahan apa yang kita bicarakan nanti. Oke? Sinyalnya diikat, Pak Pipo. Udah manas-manas sih ya Pipo ya. Sinyalnya ini jadi masalah. Atau mungkin saya nanti tidak di tempat ini mungkin. Saya akan pindah ke tempat lain supaya lebih bagus sinyal. Maka saya cari dulu yang momen yang benar. Cari Ya kan? tower, Iya, cari iya. tower. Pak. Towernya Indosiar bagus. Atau mungkin ini kan Channelnya simpati sampai ke atau pelosok. ini kan simpati atau Excel nanti saya buat supaya pas bagus. Jadi si Juma mendengar apa yang saya katakan. Pak Pipo manjat kelapa aja supaya sinyalnya masih lab, kuat. masih lab ya Gurunda? Apa maksudnya banyak kelapa gimana? Aku masih Manjat ini pohon kelapa supaya sinyalnya aku masih kuat. biar netizen siap-siap Halo. menunggu Bang Halo, Pipo Anda lah saya ya. dengar. Oke. Enggak dibilang enggak Anda kawan Jadi ceritanya kan Bang Pipo ini ngajak kita dialog kan gitu ya. Kita hargai beliau. Bang Pak Duma. Pipo gimana mau? Iya, enggak kawan Debat Pak Pak Pipo gimana Pipo mau nggak mau debat dia ngomong diskusi aja sama susah. saya. Begini tadi kawan Anda Juma katakan tadi Pak Pipo panjat ke kelapa kata. Dari tadi udah saya katakan jangan sampai kata-kata seperti itu kan Anda sudah buat nanti terbalik kepada Anda jegang. Supaya Kalau Anda sinyalnya katakan bagus, Pak Pipo. Ya, jadi halo Anda katakan Bang. Cepat dengar ketersinggung nih Pak dulu. Pipo, cepat tersinggung. Bukan tersinggung. Cek. Bukan. Kalau Anda katakan saya majak kelapa, maka saya jawabnya anakmu dan istrimu suruh majak Pak Pipo kelapa. kenapa kok darah tingginya cepat kali naik? Ah, benar. Bukan. Baik. Begini, Bang Pipo, Bang, bisa nggak nanti pada saat tunggu, bisa nggak nanti pada saat kita dialog saya pada sesi-sesi tegang saya katakan nenekmu kiper, bisa nggak? Kalau Anda katakan seperti itu lebih dari situ akan berbalik kepada Anda. Ingatkan. Berarti nggak boleh. Oke, Neneknya Pak Pipo, striker. santai Pak Pipo. Nenekmu kiper itu kan artinya mustahil. Bang Zuma. Boleh nggak saya katakan itu? Ya. Oh ya, iya. nenek Dengarkan. kiper itu Kalau Anda mustahil katakan, ya. kalau Anda katakan seperti itu lebih dari situ akan saya katakan kepada Anda. Oh iya. Ya, Tapi saya tidak pernah. Maksudnya saya katakan nenekmu kiper Pak itu Pipo, pada saat apa kira-kira balasannya apa yang terhadap Anda itu? sebutkan itu Karena paparan begini. tidak masuk akal gitu. Begini, metode saya begini kalau diskusi. Ya. Apa yang saya ucapkan akan berbalik kepada saya. Apa yang saya tanam akan saya tuai. Itu Ya. jadi makanya saya tidak pernah kata-kata yang tidak benar saya katakan nanti kalau kita diskusi dengan Anda. Tapi kalau Anda katakan seperti itu akan lebih parah dari situ akan berbalik kata-kata itu kepada Anda. Pak Pipo Nah, benar-benar itu muncul kata-kata itu muncul akibat daripada Ada ayat abang itu, yang Pak tanam Pipo ada di penyebabnya gitu. Satu-satu. Maka saya katakan kalau saya diskusi akan indah walaupun berbeda. Tapi kalau kata-kata Anda yang seperti Anda katakan tadi lebih dari situ akan berbalik kepada Anda kata-kata itu saya balik. Halo. Enggak, maksudnya Mana kalau penghayatan terhadap tampar pipi kiri kasih pipi kanan mana tuh? Itu Kayaknya lucu ini. Kenapa lucu? Ya. Ya udah, Antara kalau gitu agama nggak usah. Islam dan Kristen saling memperdebatkan soal agamanya masing-masing, saling membenarkan ajaran agamanya masing-masing. Saya ingin bertanya, apakah agama Islam benar? Benar. Apakah agama Kristen benar? benar juga. Hah? Apakah agama Buddha, Hindu benar? Maka saya katakan enggak kalau maka saya katakan tadi. Kalau saya jawab tidak. Kalau Agama saya Islam katakan tidak tadi. benar. Dengar Agama dulu. Buddha tidak benar. Maka saya katakan Agama dengar Kristen dulu. tidak benar. Ini kan- Dengerin dulu. Dengarin Dengar. dulu. Silakan. Gimana? Jadi yang benar yang mana? Apa yang benar? Itu yang tadi tuh dia bilang semua agama nggak benar. Satu-satu. Gama. Ulang lagi kamu ngomong, buka mute-mu. Apa yang benar? Kamu aja yang benar sendiri. Ayo buka mute-mu itu. Jadi yang benar yang mana, Bang?
Enggak Oh putus ini tadi. ada sih. Tuh, nggak ada Agama, mute. agama. Sorry. Halo. Cek. Ya, halo. Ya, Cek. kedengaran? Ya, Dengar. Nah, apa? dengerin dulu dah, Bang. Iya. Ini ya, terkadang saya lucu mendengar agama Kristen sama Islam saling memperdebatkan agamanya masing-masing. Saling membenarkan ajaran agamanya masing-masing. Dan saya ingin Wajar. bertanya. Ya, dengerin dulu, Bang. Jadi saya ingin bertanya, apakah agama Islam benar? Apakah agama Kristen benar? Menurut Apakah siapa? agama... Ya, dengerin dulu, Bang. Jangan dulu ngomong. Apakah agama Buddha atau Hindu yang benar? Tidak. Tidak ada agama yang benar. Terus? Jadi saya ingin bertanya, apakah juga agama Islam salah? Apakah agama Islam Kristen salah? Apakah agama Buddha, Hindu salah? Tidak. Terus Oh, berarti ini siapa orang yang stres kayaknya nih. agama apa atau yang benar atau agama yang mana yang paling salah? Tidak ada agama satupun yang benar. Tidak ada agama satupun yang salah. Terus? Jadi siapa yang salah sebenarnya? Terus? Orang-orangnya yang salah. Oh, orang stres ini bicara ini. Orang stres ini si Gama ini. Saya tanya Bang, gini Bang, dengerin dulu Bang. Saya ingin bertanya. Orang mabuk ini, orang mabuk. Biarin aja. Dengerin dulu Bang, gini. Ya, kita dengar aja, kita dengar. Sekarang saya bertanya Bang. Halo, dengerin dulu. Saya ingin bertanya. Ilmu dengan akhlak kita sudah. Gini. Saya ingin bertanya. Dalam pandangan agama Kristen, apakah agama Islam dijawab? Gimana? Sebelum kamu berbicara banyak, kamu definisikan dulu apa arti agama. Nama kamu itu agama kan? Kamu jelaskan dulu apa itu agama. Ini dalam definisi agama itu A berarti tidak, gama berarti kacau. Dalam bahasa Sanskerta agama diartikan dalam tidak kacau. Maka terbentuklah sebuah agama yang di mana dulu ada 4.200 keyakinan atau kepercayaan pada zaman dahulu. Saya jawab Anda dulu sebentar. Ya, lawan Pak Pipo aja. Dia biar Pak Pipo aja yang hadapi. Biar Pak Pipo aja. Silakan Pak Pipo. Supaya jangan lebih panjang dia bicara, jadi saya jawab dulu Anda. Lebih panjang nanti lebih panjang kemana-mana dia bicara, saya nggak paham. Betul. Renungkan, saya jawab Anda begini sama Anda. Renungkan, pikirkan dulu kata-kata Anda. Hanya jawabannya. Ya, betul Pak Pipo. Tunduk kata-kata Anda. Karena yang mendengar pun tidak tahu apa yang Anda katakan itu. Bukan hanya Betul saya yang sekali. dari mana pun nggak tahu apa yang Anda katakan ya. Betul sekali, Berarti kemampuan berpikir. Enggak, bukan begitu bro. Kata-kata Anda pun nggak tahu, yang mendengar Anda sendiri pun nggak tahu mungkin. Jadi makanya renungkan dari kata-kata Anda itu dulu, perjelaskan supaya lebih baik orang yang menangkap. Oh gitu aja bro, makasih. Jadi, halo. Silakan Pak siapa tadi? Pak Agama, silakan tanggapi apa kata Pak Pipo. Silakan Pak Agama. Pak Agama. Pak Agama, silakan tanggapi apa kata Pak Pipo. Gak ada suaranya dia. Orang buat ngomong aja susah, gimana mau menjelaskan agama? Gak apa-apa, biar Pak Pipo aja dulu yang hadapi. Benar kata Pak Pipo itu tadi. Silakan Pak Agama mana? Hilang dia. Hilang. Kristen dia. Gak ada agama. Oh, yang nggak ada agama ya, itulah maka saya katakan tadi. Jadi sampai di sini dulu bro ya, waktu ini karena ini pun sini lagi. Pak Pipo kok saya baru masuk, Pak Pipo langsung keluar. Biasanya kita lama ngobrol loh Pak Pipo. Ya, Anda masih sehat kan? Jadi teman-teman, saya informasikan Pak Pipo ini saya sudah lama kenal beliau, ini 45 tahun belajar Alkitab. Jadi selalu menjelaskan sesuatu sesuai Alkitab. Pak Pipo ini begitu menjawabnya. Jadi silakan kalau ada yang mau berdiskusi secara Alkitab, Pak Pipo itu orangnya memang. Beliau ini selalu membaca Alkitab. Makanya saya katakan dari awal, saya tidak bisa berbicara tanpa Alkitab. Jadi kalau Anda katakan, boleh tanya nggak Pak Pipo? Apa itu Anda tanya sama saya? Tapi pikirkan dulu pertanyaan Anda. Pikirkan dulu pertanyaan Anda. Oke, apa yang Anda tanya? Oke, Kan makasih. saya pernah dapat informasi kalau di kitab Anda itu ada kontradiksinya. Itu menurut Anda bagaimana cara menjelaskan kepada umat Anda itu, Pak? Robot, suaranya robot. Anda Muslim? Ya, saya Muslim, Pak. Anda kan kalau terlalu emosi saya lihat.
Jangan emosi lah, minum Anda jangan emosi, nggak boleh minum. Jangan Enggak, ini emosi. saya Rita, Pak, yang kemarin pernah manggil Anda dengan sebutan tulang terus Anda ngamuk-ngamuk kan, saya gantilah dengan Om Pipo aja lah. Jadi Nggak pernah, pertanyaan nggak pernah saya ngamuk. Metode saya mungkin Ya, begitu, lupa, tapi bukan lupa. berarti ngamuk. Ya, Nggak udah, marah udah, pun saya lupa, nggak pernah. Nah, apa yang Anda tanya tadi? Apa yang Anda tanya tadi? Gini, saya kan baca-baca Pak Om Pipo. Jadi saya lihat Ya. katanya kitab Anda itu ada kontradiksinya. Sementara kan Kristen percaya kitab suci Anda ditulis oleh Roh Kudus, oleh manusia, saksi-saksi yang dipenuhi Roh Kudus. Itu bagaimana cara menanggapinya itu Pak Pipo? Om Pipo maksudnya. Kalau Anda katakan kontradiksi, itu benar apa yang Anda katakan, karena akal pikiranmu sebatas itu, bro. Itu nggak saya bantah Anda. Hanya sebatas itu dan pikiran akalmu mengetahui itu. Pasti Sebatas akal maksudnya gimana ini Om? Hanya membaca terus tidak bisa dikatakan kontradiksi begitu. Harus ada bagaimana? Makanya bagaimana cara memahaminya kontradiksi itu? Makanya waktu kita diskusi, baru saya terangkan itu semanda mendetail. Kalau Anda dikatakan kontradiksi, benarnya tidak. Tapi kalau Anda katakan itu kontradiksi, pengetahuan akalmu hanya sebatas itu, oke-oke saja menurut kau. Boleh nggak saya kasih contoh satu? Apa itu contoh? Nah, sebentar ya, sebentar. Oh, Saya cari ayatnya dulu. Om Pipo standby dulu ya. Jelaskan aja nanti sama saya secara Alkitabiah. Om Pipo kan Alkitabiah orangnya. Tapi jangan goyang Anda nanti akhirnya. Kan nggak enak juga nanti kalau Anda goyang. Ya, ini kalau ngomong dengan Pak Pipo, katanya kita harus kencangkan ikat pinggang ke kursi biar nggak Betul. Terguncang nanti. Kalau begini, kalau jatuh ke depan nggak apa-apa, jatuh ke belakang yang bahaya. Itu dia. Sama-sama, Pak Pipo juga kencangkan tali pinggang, jangan sampai terguncang. Sama-sama kencangkan tali pinggang lah, iya kan? Ada mulai pandai kok dengar bicara. Ada mulai pandai itu bicara. karung yang diusulkan Bang Zuma itu untuk Pak Vivo. Mana ayatnya, bro? Coba Pak Pipo baca 2 Samuel 24 ayat 1. Nah, Anda baca dulu. Anda baca aja. Oke. Tuhan marah lagi kepada Israel. Lalu Daud dibujuknya dengan maksud mendatangkan kesulitan atas bangsa itu. Kata Tuhan kepadanya, adakanlah sensus di Israel dan Yehuda. Berarti di sini Tuhan yang suruh ya. Nah, terus. Nah, di 1 Tawarik 21 ayat 1, iblis ingin mencelakakan orang Israel, karena itu ia membujuk Daud supaya mengadakan sensus lah gitu kan, menghitung gitu. Nah, jadi ini yang mana yang betul? Iblis yang menghasut atau Tuhan gitu loh, Pak? Baik, pertanyaan Anda memang agak bagus, tapi bukan bagus. Agak benar, tapi bukan kebenaran. Ingat. Baik, saya jawab Anda. Anda tahu Daud itu siapa? Berapa tahun dia menjadi raja? Mantap. Daud itu raja dan nabi di dalam kitab Anda tertulisnya. Bukan. Anda tahu Daud itu raja, berapa tahun raja Israel? Nggak tahu Pak, berapa tahunnya ya Pak? Berarti kalau Anda nggak tahu, berarti ayat itu pun Anda tidak kontradiksi, bro. Makanya saya tanya, Pak. Kalau saya ngapain saya tanya, Pak? Maka saya katakan tadi, menurut Anda itu kontradiksi, lalu Anda katakan saya buktikan, Anda katakan, Mas, saya katakan, Daud itu Anda tahu itu berapa tahun menjadi raja? Ya jelaskan aja lah, Pak. Kok malah nanya balik sama, kalau saya tahu tidak perlu saya nanya ini. Pelajari dulu, Daud berapa tahun menjadi raja. Loh, kalau saya pelajari berarti saya udah tahu, ngapain saya tanya? Saya mau belajar sama Bapak, gimana sih Pak? Karena Anda katakan tadi kontradiksi. Anda tidak tahu si Daud, tapi Anda katakan ucapannya kontradiksi. Gini Pak, gini ya, di 2 Samuel 24 ayat 1, Tuhan tadi Israel, lalu Daud dibujuknya. Nah, di dalam Tawarik 21 ayat 1, iblis ingin mencelakakan orang Israel, karena itu ia membujuk. Jadi ada 2 yang membujuk Daud menghitung orang Israel. 1 Tuhan, 1 iblis. Yang betul yang mana gitu loh. Iya, betul yang Anda katakan, yang Anda baca betul menurut Anda. Tapi harus Anda tahu dulu, Daud itu menjadi raja berapa tahun? Waktu tahun berapa dia mengambil Betseba menjadi istrinya? Waktu itu Huria dibunuh. Harus tahu alur semuanya, baru tahu nanti ayat itu kontradiksi atau tidak. Ya, Bapak lah jelaskan kepada saya. Maka waktu diskusi nanti saya jelaskan. Kalau Anda tidak tahu Daud itu berapa tahun dia menjadi raja, nggak usah ngomong kau tentang Daud. Udah paham kau? Lah kalau gitu Pak. Opung, saya mau tanya Opung. Makanya saya dengar dulu. Maka satu dulu. Selesaikan dulu. Dengar dulu. Silakan. Makanya
Kalau nggak paham kita tentang Daud, jangan kau cerita Daud. Umur berapa dia, tahun berapa dia menjadi raja, sebelum raja siapa dia. Lalu akan kita tahu ucapannya itu di dalam ayat itu tujuan apa. Jadi bukan hanya ayat itu. Dari silsilah Daud itu umur berapa dia menjadi raja di Israel, sampai kapan, akhirnya bagaimana dia, lalu kata-kata dia, ucapan dia yang dituliskan di situ akan kita pahami. Jelas ya? Jangan-jangan kalau saya tanya tentang Yesus Tuhan atau tidak, Bapak suruh lagi, kau cari tahu dulu berapa puluh tahun Yesus tidak ada, kau cari dia kemana, baru kau cerita tentang Yesus. Gimana ini? Iya, ini kan kajian tekstual. Daud dulu yang Anda katakan. Oke. Gitu tanya oleh Bang Rizky, tolong satu-satu, ada yang resen. Selesaikan dulu Ibu Rifa, baru kita pindah. Silakan dulu, maaf Bang Jadi Rizky. begini. Selesaikan dulu Ibu Rifa. Jadi yang tadi yang saya bertanya itu, jadi saya katakan Anda nggak usah kau mengatakan Daud pun nggak paham Anda berapa tahun menjadi raja. Jadi nggak ada ngerti pun kau katakan itu karena kau tidak memahami ya, 40 Daud. tahun Pak, udah kutemukan. Aku tengok di Google 40 tahun. Kenapa rupanya? Coba jelaskan dulu kontradiksi apa enggak itu ayat itu. Udah tahu kau 40 tahun dia udah dari Google kau ambil. Iya, aku ambil lah Pak Google, dari mana lagi coba Pak? Bapak aja nggak mau jawab, dari Google lah terpaksa. Dengar, ya betul. Anda mulai belajar kan, berarti Anda mulai paham sedikit kan? Begitu. Kalau yang saya setuju, memang benar 40 tahun menjadi raja. Betul. Nah, latar belakangnya kenapa dia menjadi raja di Alkitab kan ada. Iya. Nah, jadi itu kalau Anda katakan tradiksi, terlalu jauh kita kupas itu. Kontradiksi bukan kontradiksi. Anda pahami Daud 40 tahun benar. Alkitab mengatakan 40 tahun dia menjadi raja. Benar. Nah, jadi putus tadi. Jadi begitu nanti kita bahas itu kembali ya. Yang lain dah dulu. Ini hanya sepintas saja ini. Oke, yang lain dulu, yang lain dulu. Yang Kalau lain gitu lah ya. kita... Makasih ya Pak Vivo atas tidak adanya jawabannya. Makasih banyak bro. Bisa jawab Pak Vivo-nya. Oke, kita maju ke penanya berikutnya ya. Sesuai Kalau saya tanggapi sebelum berikan ke ini hanya sedikit Pak Vivo gantian sedikit Pak Vivo. Boleh. Di mute dulu ya. Ya, kalau saya perlu di mute ya, tertib. Ya, kalau saya Pak Vivo usulan saya nanti kalau debat sama Bang Zuma, style seperti ini jangan lagi lah ya. Maksudnya apa? Maksud saya itu ketika kita memang sudah siap ditanya, maka kita harus menjawab. Ya, kalau Anda sudah menyodorkan, ayo siapa yang mau bertanya? Karena nanti itu kan penonton bisa menilai. Ini saya dalam posisi yang ya boleh dikata berada di pihak Pak Vivo. Penonton itu akan melihat gitu. Oh, ini Pak Vivo ini akan menjawab soalan atau dia tidak akan menjawab soalan. Oh, Pak Vivo ini coba untuk lari dari pertanyaan atau tidak. Nah gitu. Jadi sebagai teman yang baik, saya tuh berikan saran sama Pak Vivo itu, nanti misalnya ya kalau debat sama Bang Zuma itu jangan muter-muter Pak. Fokus aja, konsisten, ditanya apa itu yang dijawab, langsung dijawab. Kalau memang tidak tahu, tadi kan seperti saya tanya itu apakah Bapak sebegini sebegitu, terus Bapak Vivo muter-muter, ujungnya akhirnya bilang saya belum bisa menjawab. Nah, kalau usul saya katakan lagi, nanti kalau bisa ditanya itu langsung to the point, langsung ke inti daripada jawaban ya. Itu masukan aja ya buat Pak Vivo ya. Oke, terima kasih Bang Alwan. Oh ya, makasih Bang Alwan. Baik, mohon maaf Pak Vivo, nanti tanggapi, nggak perlu tanggapi itu. Itu kan bicara nanti katanya kalau diskusi dengan Bang Juma nanti aja. Sedikit dulu saya tanggapi, ya. 1 menit Pak. Saya akan ikuti saran Anda itu dan bagus selama saya mendapatkan suatu pengetahuan dari yang Anda katakan. Tapi ingat, jangan pernah Anda katakan kontradiksi. Kalau Anda katakan kontradiksi, maka jawabannya akan lain. Karena Anda menentukan kontradiksi ayat itu, sementara ayat itu tidak pernah Anda pelajari, Anda katakan kontradiksi, maka jawabannya seperti yang saya katakan tadi dari awal. Maka saya katakan, yang mau diskusi dengan saya mungkin beda dengan orang lain. Mungkin, saya nggak tahu. Tapi ingat, jangan pernah di Alkitab itu Anda katakan menentukan kontradiksi. Karena Anda mengatakan itu kontradiksi, tidak ada.
Maka jawabannya nanti akan seperti itu. Ingat ya. Tapi kalau Anda tanyakan bagaimana penjelasan ayat ini, saya jelaskan sedetailkan. Oke, makasih banyak Pak Pipo. Jadi begitu juga begitu juga nanti saya kepada Al-Quran. Saya tidak pernah katakan itu kontradiksi, tapi saya bertanya. Lalu alurnya nanti akan nampak akhirnya apa yang dituju di dalam diskusi itu. Jelas ya, Bro? Oke, terima kasih Pak Pipo. Tadi Bang Arwad tidak ada ngomong kontradiksi. Mungkin nanti Ubi Riva. Jadi teman-teman di sini kalau mau bertanya ke Pak Pipo, tolong dihindari bahasa kontradiksi, tapi minta penjelasan aja. Karena memang beliau ini memang 45 tahun. Karena memang beliau ini. Iya, Anda boleh terima kasih Pak Pipo. Kan saya makasih banyak juga Anda. Saya paling pertama diskusi dengan Pak Pipo di Zoom ini, jadi saya sangat ngerti. Selanjutnya karena selanjutnya yang berikutnya mohon maaf Bang Bilis karena di Indonesia Tengah sudah mau maghrib. Jadi kita dahulukan Bang Yusuf dulu yang bertanya. Silakan Bang Yusuf. Oke. Bang Bilis. Ya. Makasih Bang Awi atas waktunya. Pak Pipo, nah tolong dijelaskan secara detail. Tadi kan 45 tahun tuh baca Alkitab katanya. Nah seperti itu. Saya ada mendiskusikan ayat ini nomor di pasal Matius itu Pak Pipo. Tapi sampai lebaran kuda teman-teman Kristen itu bikin saya bingung malah jawabannya gitu. Keluarkan ayatnya Bang Yusuf, coba tadinya. Ini kemarin saya tanyakan gitu Pak Pipo sama teman-teman Kristen. Coba Pak Pipo baca di layar itu. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi ini orang mati bangun kembali, bak zombie gitu Pak Pipo. Nah pertanyaan saya, mereka ini zombie-zombie ini bermukim di mana gitu? Sampai sekarang kok nggak ada ya? Oke, silakan Pak Pipo, mohon penjelasannya atas Matius 27 ayat 52, nomor 52. Saya tanya sampai lebaran kuda loh Pak ini Pak, nggak ketemu jawabannya. Kemana Pak Piponya? Bang Yusuf harus tahu dia lagi dibaca. Siapa, berapa tahun mereka hidup sebelum jadi zombie, baru jangan biarkan Pak Pipo. Pak Pipo pasti bisa jelaskan ini. Pak Pipo kan yang penting ada dalilnya ayatnya, dia bisa jelaskan. Enggak apa-apa, katanya kan 45 tahun tuh Pak Pipo baca kitab. Nah, sekarang coba dijelaskan ayat ini. Kemana Pak zombinya kira-kira Pak? Putus-putus bro tadi. Jadi makanya masuk mutu. Bang Yusuf jangan pakai bahasa ya udah. Saya pakai bahasa roh aja. Ya, oke. Gini Pak Pipo, saya pertegas kembali ya pertanyaannya. Iya. Nah, di Matius 27:52. Nah, ini saya kemarin diskusi sama teman-teman, cuma jawabannya nggak jelas gitu. Saya tanyakan ke Pak Pipo, tolong jelaskan secara detail gitu ya. Nah, di Matius 27:52, dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Nah, jadi orang mati bangkit gitu Pak Pipo. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Pertanyaan saya, di mana orang yang udah mati ini lalu hidup kembali, mereka bermukim gitu. Itu dulu. Silakan Pak Pipo. Yes, susah kali koneksinya. Lagi baca di Bukan koneksinya kan putus-putus, masuk putus, maka saya dari awal koneksinya. Iya, bermasalah dia. Buka celananya deh, kan ada antena tuh. Nah itu pakai antena bisa itu. Baik, yang mana tadi ya? Baik, yang di Matius 27. Matius. Ya. 27 ayat 52 tadi ya. 52, 53. 52, 53. Ya, betul. Baik. Saya bacakan dulu ya. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3.
Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Bukan. Eli, Eli, Oh, dari situ ya Bapak baca ya, dari 45 ya. Oke, nggak apa-apa. Yang saya tanyakan 5253-nya, Pak. Pasti beliau baca dari atas terus itu. Putus-putus, bro. Kenapa, Yusuf, kenapa? Enggak apa-apa kalau baca dari 45. Putus-putus, Pak Pipo. Nah, Anda dengar ya. Tadi udah saya baca sebagian. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang dan mencelupkannya ke dalam anggur asam. Lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan. Hilang sinyalnya Pak Pipo. Lo percaya nggak Bang Yusuf? Nanti kalau udah dibacain satu perikop, jawabannya nggak ada. Cuma dibacain doang. Bang Dewa. Biarin dulu Pak Pipo. Kita percuma diskusi sama Pipo itu percuma. Dia gigi susunya belum copot itu, kasihan. Gigi susunya masih ada. Sama aja lu bodoh sih. Mau pertanyakan tentang ajarannya agama lain. Ada lagi si Cupu ini, siapa lagi? Sendiri. Siapa ini si Cupu lagi? Tadi dia pakai agama. Ya, Cupu. Tadi dia pakai nama agama, sekarang pakai nama Cupu. Siapa ini? Coba perkenalkan yang bagus. Siapa yang blog? Coba perkenalkan yang bagus. Siapa? Bapak apa? Kenapa ini bahasa kasihnya keluar ya ini ya? Coba dijelaskan ini. Dia bukan Kristen, Bang Yusuf. Dia bukan Kristen. Bukan Kristen itu. Saya bukan Kristen, saya bukan Islam. Dia bilang mengatakan Islam itu salah, Kristen itu salah, semua agama itu salah. Ketika ada pernyataan seperti itu, kita susul dengan pertanyaan. Agama mana yang benar? Saya tanya agama apa yang benar? Enggak ada juga katanya agama yang benar. Nah, itu Pak Pipo, ada lagi musuhnya Pak Pipo. Mana jelaskan dulu milik saya, Kang Awi, di mute dulu dia. Oh iya, Pak Pio. Mute dulu yang lain. Ya, tolong aja dulu jawab. Agama apa sih yang paling benar? Agama apa sih yang paling benar? Tolong host, tertibkan dulu host, Bang Jion. Nah, ini putus-putus enggak Pak Pipo? Pak Pipo, silakan Pak Pipo ya. Terpental sedikit. Oke. Saya udah matikan share screen itu. Matius 27 5253. Coba dijelaskan dulu, itu di mana itu zombie-zombie itu bermukim gitu. Oke lah, Bro Yusuf, mungkin nggak bisa putus-putus, nanti masuk terpental lagi. Kalau saya terpental nampak di situ kan enggak? Nampak. Makanya terpental, masuk begitu kan gitu dia. Jadi bukan saya tapi yang sebatas saya bisa dulu. Di mana terputus nanti akan begitu. Jadi saya bacakan tadi. Dan segeralah datang seorang dari mereka mengambil bunga karang dan mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu pohon dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat siapa. Apakah Elia yang datang menyelamatkan dia? Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu berbelah dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit, dan sesudah kebangkitan Yesus bangun lagi Pak ya, bangun lagi itu orang yang meninggal bangun lagi. Dengar dulu ayatnya dulu, kan belum ada saya bacakan. Satu perikop. Ya. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, ya, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia adalah anak Allah. Pertanyaan Anda di ayat 52, dan kubur-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Pertanyaan. Pertanyaannya,
kemana orang yang bangkit dari kuburan tadi mereka bermukim. Dan sesudah bangkit, Yesus mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota Kudus dan menampakkan diri kepada orang. Nah itu di mana mereka bermukim, Pak? Di kota Kudus itu daerah mana? Dan menampakkan diri kepada banyak orang. Jawa Tengah, Bang Yusuf. Begini aja Anda tanya. Mungkin begini aja Anda tanya. Enggak, begini Anda tanya. Orang yang sudah hidup itu di mana punya rumah gitu. Ya, kayak gitulah. Biar Pak Pipo mudah memahaminya. Iya, di mana rumahnya gitu? Orang yang masuk ke kota Kudus itu loh. Iya, dengar dulu. Kan Anda pertanyaan kan gitu, di mana rumahnya, berapa pintu rumahnya gitu ya? Enggak, rumah gitu. Daerahnya aja, enggak perlu rumahnya. Daerah mana di kota Kudus itu? Kalau daerahnya di mana pasti ada rumahnya, bukan? Ada daerahnya. Enggak apa-apa ya, terserah Bapak kalau mau detail sampai ke rumah yang ngejelaskan. Enggak selesai. Kalau Anda setuju kayak gitu, biar saya jawab. Kalian ya sudah jawab aja. Nah, berarti harus saya ceritakan berapa lebar rumahnya, pintunya berapa, naik tangga apa aja gitu ya. Panjang ini urusannya Pak Pipo. Tidak akan penjelasan satu perikop. Orang bodoh bersama orang bodoh. Berarti benar kata Bang Dewa gitu, baca satu perikop nggak ada jawabannya. Sampai 5 tahun jawab. Kan biar saya jawab. Kan Anda katakan tadi di mana dia tinggal, kan pertanyaan. Tentu bukan hanya di mana dia tinggal, berapa lebar rumahnya, berapa pintunya, tempat periuknya ada, kan gitu kan? Kenapa dipermudah? Kalau bisa dipersulit. Kenapa dipermudah? Iya benar itu. Biar ku jawab, kan gitu. Ya silakan. Kosennya. Iya, lebar kosen. Karena Anda tanyakan, kan di mana dia? Kan Anda tanya. Nanti nomor sepatunya lagi Pak Pipo, tanyakan lagi. Nomor sepatunya berapa? Nomor sepatunya tidak perlu. Jadi maka harus saya jelaskan dulu. Rumahnya berapa pintunya, di mana dia tinggal, ada tangga pintunya, ada kapelinya di situ. Jawab aja, kalau misalkan sampai ke situ jawab aja, nggak usah seperti itu, jawab aja udah. Nah itulah, jadi pertanyaan itu bagus sekali pertanyaannya. Ya jawab aja. Kalau anda tanya, dengar, kalau Anda tanya rumahnya saya nggak tahu, berapa tangga rumahnya saya nggak tahu, pintunya berapa saya nggak tahu, karena tidak ditutup. Tetapi yang pasti dia menampakkan kepada orang-orang yang ada di situ. Orang-orangnya. Sekarang pertanyaannya. Ya, pertanyaannya. Berarti nggak tahu gitu ya, nggak apa-apa. Dia nggak tahu. Pak Pipo sudah jawab nggak tahu. Pertanyaannya. Dengarkan. Ya. Dengarkan ya ayat ini. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur. Orang yang mati ini kan benar. Lalu masuk ke kota Kudus. Dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ya, menampakkan diri kepada banyak orang. Dengarkan. Ya. Sekarang pertanyaannya, sama siapa dia menampakkan diri? Gini Pak Pipo, nggak usah muter-muter Pak Pipo. Kalau nggak tahu ya sudah nggak apa-apa. Gini pertanyaan lanjutannya, ketika mereka itu bangkit, kenapa udah jawab tadi Bang Yusuf kan? Ya nggak apa-apa, itu kan nggak tahu, saya nggak paksa gitu. Nah pertanyaan lanjutannya, ketika dia bangkit bersama Yesus, kenapa nggak Pak Pipo sembah juga mereka gitu? Gimana? Itu kan mereka bangkit bersama Yesus gitu Pak Pipo. Nah. Ketika bangkit sama Yesus, kenapa Pak Pipo juga nggak menyembah yang bangkit itu gitu? Orang-orang kudus yang bangkit tadi kan bersama Yesus dia bangkit. Nah, kenapa Pak Pipo hanya menyembah Yesus, nggak menyembah orang yang bangkit bersama Yesus juga? Kan juga bangkit itu sama seperti Yesus. Begini Bro Yusuf, Anda kan bertanya, jadi saya jawab dulu kan gitu. Dengar dulu, baru Anda nanti kalau Anda masuk di akal Anda itu terserah Anda. Tapi jawabannya, dia bangkit sesudah bersama-sama dengan Yesus. Ayat ini mengatakan, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota Kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi kalau ayat ini Anda dengarkan,
Kok bisa orang itu keluar dari kubur? Kan sudah pertanyaan. Kok bisa hidup dari kuburan itu? Coba dulu bayangkan, pikirkan itu. Bisa diakalkan kau itu atau enggak? Oh, kalau begitu pikiran saya dia sama dengan Yesus dong. Bukan itu yang saya tanya. Bisakah masuk akal? Bisa, Susana bangkit. Coba Pak Pipo putus-putus ini. Lebih lucu dari Sri Mulat. Bisakah kau terima itu? Yang bangkit itu pada saat itu? Bisa kau terima kira-kira dulu pikiran? Gini, Yesus aja Bapak terima gitu ketika dia bangkit. Nah, masa zombie-zombie ini nggak Bapak terima? Ya diterima lah. Bukan, karena pertanyaanmu itu di mana? Kan itu Anda katakan. Kalau Anda katakan di mana itu orang yang bangkit, berarti seolah-olah Anda itu tahu kenapa dia bangkit. Anda bisa tahu itu bangkit. Masuk di pikiran akalmu enggak? Saya nggak nanyakan mengapa dia bangkit gitu. Yang saya tanyakan mereka bermukim di mana, kata Pak Pipo ya udah di mana, yang penting di Kota Kudus gitu. Dengarkan Yusuf. Kalau Anda katakan di Nah, putus-putus lagi ini. Nah, ada Pak Amir, terangkan kronologisnya Pak Pipo. Dengarkan, kalau Anda katakan di mana dia yang kudus itu yang bangkit itu, apa masuk di akal pikiranmu itu dia bangkit pada saat itu? Kan tidak. Tidak kan? Tulisannya bangkit kok Pak. Kenapa tidak bangkit lagi? Ya, kan gitu kan. Tapi lalu kebangkitannya itu kita Pak, lalu kebangkitan itu tahu tidak memahaminya, lalu kau tanyakan di mana dia, sementara kebangkitannya pun kamu tidak tahu di mana. Boleh saya tambahi, Pak Pipo, boleh saya tambahi? Di upgrade dulu RAM Piponya Pak, biar jelas suaranya. Begini, lalu menampakkan diri kepada orang di situ. Itu jelas orang yang bangkit menampakkan diri kepada orang di situ di Kota Kudus. Di Kota Kudus itu di mana, kan itu pertanyaannya. Tidak, gitu dia kita bicara. Kota Kudus itu tidak otentik itu tahu di mana. Tetapi Kota Kudus itu pasti ada. Jawa Tengah. Kota Kudus tuh. Iya, itu ada Pak. Kota-kota Kudus di Jawa Tengah itu. Pak Pipo, boleh saya tambahin? Karena begini, Silakan bang. Dengar dulu saya jelaskan. Kalau Anda di situ pada saat itu, kira-kira masuk akalmu, pikiranmu itu bahwa orang itu bangkit dari kubur itu, kan enggak. Lalu Anda ketanyakan di mana dia, kebangkitannya pun Anda tidak memahaminya. Lalu Anda ketanya di mana orang yang bangkit itu. Kan sudah namanya itu pertanyaan, nggak ngerti apa yang ditanya. Terus ayat itu maksudnya apa kalau begitu Pak Pipo? Iya. Baik. Kalau itu Anda tanya bagus. Gitu. Bagus. Supaya Anda ngerti atau tidak urusan Anda. Dia bangkit dari kubur pasti. Lalu menampakkan diri kepada orang-orang di situ pasti. Ayat ini mengatakan. Kenapa itu terjadi? Nah, dengarkan, kenapa itu terjadi? Itu kata-kata itu karena memang Tuhan punya kuasa apapun dan bisa melaksanakan apapun. Paham ya? Oke, Pak Pipo. Oke. Ya. Jadi gini, itu kan dia bangkit bersama Yesus. Nah, orang-orang yang kudus tadi bangkit bersama Yesus. Kenapa Pak Pipo hanya menyembah Yesusnya? Orang-orang kudusnya yang bangkit tadi nggak disembah oleh Pak Pipo gitu. Kan ada ayat ini menyembah dikatakan di sini. Jangan ngawur kau dulu. Saya tanya bukan ngawur. Bertanya. Boleh dari saya bukan. Sebentar, boleh. Anda katakan tadi di sini kenapa menyembah? Baik kita pelajari untuk penyembahan bagaimana sebenarnya penyembahan. Di sini kan kebangkitan yang kita bahas. Kenapa Anda katakan penyembahan? Siapa yang bilang penambahan? Itu maka kan saya katakan kepada Anda. Maka saya katakan kepada Anda. Gini, pahami dulu pertanyaan saya Pak Pipo. Itu kan orang-orang kudus bangkit bersama Yesus gitu. Nah, bangkit sesudah Yesus. Nah, pertanyaan saya ketika Yesus itu bangkit,
sembah Bapak Tuhan, dan kenapa orang kudus yang bangkit ini tidak Bapak sembah juga gitu. Alur dari ayat ini kan dikatakan bangkit masuk ke kota kudus, menampakkan kiri kepada orang-orang di sana. Pertanyaan itu saya jawab, dia bangkit di situ di Alkitab itu, lalu memasuk ke kota kudus. Kenapa? Apa mungkin terjadi? Mungkin. Kenapa? Karena Tuhan itu punya kuasa, apapun bisa dilakukan. Lalu Anda katakan yang bangkit tidak disembah, Yesus disembah. Penyembahan kan tidak ada di alur cerita ini. Kenapa Anda katakan penyembahan? Kalau Anda penyembahan, baik kita buat di Alkitab yang lain secara alur penyembahan. Itu kan sama-sama bangkit gitu. Sama-sama kudus. Sama-sama sama-sama kudus gitu ya. Yesus bangkit. Yesus bangkit kudus. Nah, benar tuh. Kenapa enggak disembah gitu orang-orang kudus yang bangkit tadi? Begini, boleh saya tambahkan Pak Pipo ya, supaya silakan supaya lanjut. Jadi pada saat penyaliban ada yang di sebelah kanan ya, ada yang sebelah kiri. Ini anaknya Pak Pipo berkata, silakan. Yang di sebelah kanan itu berkata, apabila engkau menyatakan kemuliaanmu, ingatlah aku. Lalu pada saat itu Yesus Kristus juga berkata, hari ini engkau bersama-sama aku. Suaranya kecil, Bang. Ya. Enggak jelas-jelas saja. Ya, jadi menyangkut pertanyaan siapa tadi, Yusuf ya. Orang yang bangkit itu bersama-sama dengan Yesus itu kemana? Jawabannya ya nggak susah. Firdaus. Ya. Kota Kudus. Sebelumnya mereka menampakkan diri dulu ke kota ya. Lalu mereka naik ke dalam Firdaus. Orang di sini konteksnya orang-orang yang benar ya. Iya, betul. Ada tulisannya enggak, Pak? Di perikopnya itu enggak ada tadi naik ke Firdaus yang dibacakan Pak Pipo. Jangan ngarang lah. Karena sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus Kristus, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di dalam apa? Firdaus. Firdaus, ya. Wah, kalah Pak Pipo penjelasannya sama anaknya. Pak Pipo aja nggak bisa jawab, gimana mau lawan Gurunda nih nanti nih, pusing saya bisa beli bodrek ini. Ada bodrek saya tuh. Ini kan Templar anaknya Pak Pipo. Tuh, biasanya satu paket. Pak Pipo. Saya menambahi Pak Pipo. Yang dijanji ke Firdaus itu adalah orang yang disalib bersama dengan Yesus, bukan yang bangkit dari kubur, bro. Belajar lagi. Nah, itu makanya Gurunda. Tadi kan nggak ada juga catatannya di situ. Nah, di situ dikatakan orang-orang benar, orang-orang yang benar di mata Allah itu akan bangkit bersama-sama dengan kebangkitan Yesus Kristus. Makanya dikatakan kuburan itu terbelah, dah. Ya, jadi bait suci itu terbelah juga ya, tirai di dalam apa itu terbelah, artinya pada saat kematian Yesus itu dosa itu sudah dihukum ya, jadi kemuliaan Allah itu sudah boleh yang sebelumnya ini ya, karena dosa Allah itu ini ya, jadi jawabannya nggak sulit itu sebetulnya ya, kalau kita memahami Alkitab ya. Karena dia berkata hari ini. Makanya supaya kami paham. Ini cari jawaban yang mudah gitu. Nggak ada yang paham jawaban Pak Templar gitu. Tadi saya tanyakan. Nah juga kenapa orang-orang yang bangkit, orang-orang kudus yang bangkit bersama Yesus itu tidak kalian sembah gitu. Kenapa cuma Yesusnya aja yang disembah? Karena orang-orang yang mati itu bukan Tuhan gitu loh. Begini, ya. Begini Bro Yusuf, begini, dengar dulu Anda bertanya kenapa, hanya kenapa. Jadi kalau saya tanya Anda nanti kurang elok juga. Begini, yang dia dalam ayat itu, Yesus bangkit, orang-orang di kuburan itu bangkit. Nah, makanya kata saya, sampai lebaran kuda saya nggak ketemu ini jawabannya. Bagaimana yang benar? Udah terjawab itu. Ada pertanyaan lain? Iya, kenapa nggak disembah gitu? Adanya Pak Pipo Mohon bisa saya luruskan pertanyaan supaya lebih jelas pertanyaannya Ustaz Yusuf ya. Tadi itu kan sama-sama bangkit, sama-sama kudus ya dengan Yesus. Kenapa tidak sama-sama disembah? Begitu maksudnya. Kenapa nggak sama-sama disembah? Yang
kuburan terbuka itu maksudnya kan roh-roh orang yang sudah meninggal sebelumnya. Tapi konteksnya di sini orang-orang benar ya. Coba kembali ke dalilnya dulu tadi. Apakah ada di situ tulisannya rohnya yang bangkit dari kubur? Itu orang-orang keluar dari kubur lalu Kan masuk ke dalam kota. Masuk kuburan ke dalam itu kota Kudus. terbuka. Ya, Kuburan itu terbuka. Ya. masuk ke dalam kota Kudus. Iya. Jadi sama seperti peristiwa penyaliban itu, dia berkata apa? Hari ini juga kamu akan masuk bersama-sama, kamu akan di dalam Firdaus bersama-sama dengan aku. Hari ini juga. Akan. Iya. Karena pada hari itu juga mereka itu mati secara ininya ya. Jadi yang masuk ke dalam Firdaus apa? Rohnya bukan? Terus tadi itu orang-orang yang bangkit dari kubur itu masuk ke kota Kudus, kan begitu? Dan dilihat orang-orang yang ada di kota Kudus. Ya. Nah, orang-orang yang ada di kota Kudus yang melihat ini siapa ini? Coba kita tanyakan teman-teman yang ada di Jawa Tengah. Ya maksudnya mereka juga roh-roh itu juga terlihat sebelumnya di kota Kudus ya, lalu naik ke Firdaus, begitu. Saya makin dengar bisa di kota Kudus dengan Firdaus beda kah? Disambungkan Pak Pipo, saya izin dulu ya Guru ndak semuanya, karena kami maghrib izin dulu. gitu. Saya mau sholat yang lain. Lanjut dulu yang lain. Sudah. Silakan jadi begini saya jelaskan dulu. Tadi kan sudah memang ayat itu mengatakan si sudah bangkit dari kubur itu menampakkan diri kepada orang-orang di situ. Orang kudus ini menampakkan diri di situ. Itu pasti karena ayat mengatakan itu, tidak bisa disangkal ayat itu pedomannya. Lalu ada tadi pertanyaan katakan, lalu di sebelah kanan, kalau engkau sampai di Firdaus, ingatlah saya. Kan begitu tadi, Bro? Halo. Iya. Dengar suara saya? Ya, dengar suara saya. Lalu, baik. Kita buat dulu ini pelajaran siapa namanya? Anda sudah mulai pandai itu bertanya itu, dan saya yakin, saya hormati Anda pertanyaan Anda semakin lama semakin bagus. Nah, gini. Aduh, suara apa itu? Tolong host di mute dulu yang Indonesia Tengah karena maghrib Indonesia Tengah. Tolong yang ini, yang host, teman-teman yang di Indonesia Tengah tolong di mute dulu. Silakan yang di Indonesia Barat lanjutkan dengan Pak Pipo. Baik. Ini diskusi kita hanya sepentas saja ini ya, bukan secara mendetail. Kalau mendetail nanti pakai. Begini, yang di sebelah kanan dan sebelah kiri bedakan dulu. Yang di sebelah kanan mengatakan, kalau sampai engkau di dalam Firdaus, ingatlah saya. Di sebelah kiri mengatakan, kalau kau Tuhan, lepaskan dirimu, lepaskanlah saya. Kan begitu. Turunlah engkau dari situ, lepaskan saya. Baik. Kita buat dulu ini suatu kejadian yang benar-benar terjadi di dalam 2000 tahun yang lewat. Coba dulu kita renungkan, kita pikirkan. Orang di sebelah kanan, nyawanya sudah di ujung tanduk. Satu lagi nyawa dia. Tapi dikatakan kepada yang di sebelah kiri, yang patut kita terima, ini adalah hukuman bagi kita. Tapi bagi dia, bukan karena kesalahannya. Di ayat itu, kata yang sebelah kanan. Coba dulu, kira-kira apa di pikiran orang di sebelah kanan ini? Sulit diterimakan, tetapi yang pasti, iman dia mengatakan bahwa dia ini Tuhan. Keputusan hatinya, keputusan dirinya mengatakan hanya satu jalan. Kalau sampai kau di kerajaanmu, bukan menyelamatkan dia minta. Ingat, hanya mengingatkan. Begitu jauh perbedaan antara Yesus dengan dia. Sementara Yesus di situ tersiksa habis-habisan. Ya, coba dulu pikirkan. Iya, benar tuh. Sementara Yesus dia, secara manusia, dengarkan. Secara manusia, tidak mungkin orang ini mengatakan itu. Sementara Yesus pun akan mati. Tetapi yang bekerja di dalam dirinya, dia melihat jauh sebelum dia disalibkan. Yesus itu siapa? Tidak pernah berbohong. Yesus itu ajarannya apa? Itu yang dilihat sebelum disalib itu, yang dilihat sebelah kanan. Itu dia sebab memang ingatlah aku dengan pengertiannya. Ya, kalau Yesus mengatakan berarti kemana? Saat ini aku bersama, dengarkan. Saat ini aku bersama-sama dengan kau hari ini dalam Firdaus. Pengertiannya bukan dia tidak mati, dia mati. Tetapi kehidupan kekal Yesus jamin sudah diperoleh yang sebelah kanan. Itu tujuan ayat itu. Tidak dia menjadi bangkit pada saat itu. Saat ini kehidupanmu
sudah kekal di dalam sorga. Itu tujuan Yesus mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena dia mengakui kejahatannya kepada Yesus yang disalibkan secara manusia. Iya benar itu. Secara manusia. Tidak mungkin di sebelah kanan itu meminta pertolongan yang sudah mau mati Yesus. Dari mana dasarnya kita pikiran manusia? Orang udah mau mati dia, kok bisa minta tolong sama dia? Tetapi imannya menunjukkan bahwa ini bukan manusia yang biasa, bahwa ini adalah Tuhan. Jauh sebelum dia kenal cara dia, Yesus itu. Jauh sebelumnya waktu dia disiksa di dalam kerajaan, di dalam Pilatus. Dia merenungkan itu semua. Kenapa orang ini sampai tersalib? Imannya bergerak. Saya dapat berhak menerima, tapi kalau dia ini, bukan karena kesalahan, karena saya, maka itu terjadi kepada dia. Kasihan dia melihat diri dia yang sebelah kanan. Lalu dikatakan, kalau sampai kau, Tuhan, di Firdaus, dia tahu ini purnia Firdaus. Ingat saya. Dia mengakui dosanya, bukan hanya ditolong, hanya mengingat. Ingat saya. Penyesalan dirinya di dalam hidupnya penuh kepada Yesus. Lalu Yesus berkata, ingat, Yesus sudah mau mati, kok bisa memberikan pertolongan kepada orang ini? Secara manusia tidak dapat, di akal manusia. Saat ini aku bersama-sama dengan engkau di dalam Firdaus. Kehidupanmu sudah kekal di dalam Firdaus, ingat. Maka dia mati. Di sebelah kanan, di kiri. Kalau engkau, Tuhan, lepaskan dirimu, lepaskan saya. Itu kemanusiaan yang di dalam dirinya melihat Yesus siapa. Itu sebabnya kata-kata itu dia. Dia pikirkan Yesus itu seperti dirinya. Dia pikirkan Yesus itu bukan Tuhan karena manusia. Maka itu kata-kata itu terjadi dari sebelah kiri. Akhirnya sebelah kiri mati di dalam dosanya, tidak pernah ke dalam Firdaus. Ya, itu alurnya. Udah clear itu ya, udah clear ya. Selesai, clear. Itu tujuan ayat itu. Makasih. Beginilah bro, halo. Karena ini koneksinya kurang bagus dan inilah nanti suatu saat kita diskusi H2H. Siapapun nanti bisa saya dengan diskusi, saya akan diskusi dengan baik, dengan teratur. Soal menentukan kebenaran itu, biarkanlah itu Tuhan masing-masing menentukan kebenarannya. Oke, saat ini saya akan istirahat dulu, mau mandi, mau apa ada kegiatan saya. Kata-kata saya, kalau ada dari tadi kata-kata saya yang menyinggung perasaan dari semua di sini. Saya tidak pernah membenci Anda. Kita tetap satu di dalam negara ini. Tetapi iman Anda dengan saya pasti berbeda. Biarlah pelajaran menambah wawasan masing-masing diri kita. Menentukan siapa kita sendirinya kepada Tuhan masing-masing. Kalau benar, katakan benar. Kalau salah, katakan salah. Terima kasih atas kesempatan ini. Terima kasih. Itulah yang permohonan saya. Terima kasih, saya undur diri. Makasih banyak. Oke. Ya, dengan demikian itulah pasien kita terakhir dari kekristenan, ditutup oleh Brethren Vivo ya, mengenai Roh Kudus dan segala tetek bengeknya tentang Roh Kudus, nama yang diambil dari bahasa Arab. Kenapa harus pakai bahasa Arab? Semoga bisa menjadi manfaat. Udah clear kan? Oh iya? Udah clear pertanyaan itu kan? Oh, ini masih ada nih anaknya Pak Vivo. Oh, masih ada ternyata. Belum tutup, Ikhwah. Lanjut lagi. Anaknya Pak Vivo ini dari Templar. Ini Night Belum kelar itu, belum kelar. Karena di dalam 1 Korintus 15 itu dikatakan kebangkitan itu adalah bangkitnya rohania saja, bukan dengan jasad. Yang bangkit ketika gempa itu kan dengan jasadnya juga. Itu cerita mumi itu. Coba diteruskan. Nah, silakan Night Templar dijelaskan. Oke, sebentar dulu. Interupsi dulu sebentar. Saya mau menyampaikan ada saudara kita yang baru mualaf di sini. Namanya Rico Mualaf Channel. Tolong di-subscribe channelnya. Beliau mualaf dari Dengar dengan ini. Ada baru masuk di sini. Ya, oke. Jadi saya tambah ya dengan sedikit mengulas ya. Jadi yang Pak Pipo katakan itu sangat tepat, menyangkut pertanyaan tadi, kemana ya roh-roh yang keluar dari kubur itu ya. Jawabannya itu tadi seperti yang dikatakan Yesus Kristus kepada orang yang di sebelah kanannya. Dia berkata apa ya? Ingat, sebelumnya orang itu berkata, ingatlah aku apabila engkau datang dalam kemuliaanmu. Karena ia mengaku dosanya pada hari itu juga, Yesus Kristus berkata, ya, hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku. Hari ini juga di dalam Firdaus, ya.
Jadi menyangkut pertanyaan tadi, yaitu kemana roh-roh yang keluar dari kubur-kubur itu tadi ke dalam Firdaus. Karena apa? Karena Firdaus itu bagian dari surga, tapi belum termasuk ke dalam kota ini ya. Karena pintu surga yang 12 itu masih belum terbuka. Nanti pada hari penghakiman ya. Jadi Firdaus itu boleh dikatakan di dalam iman Kristen itu sebagai bagiannya luar dari surga ya. Jadi clear sudah itu. Silakan. Assalamualaikum, masih ada sesi bertanya nggak ini, Brother Rion atau sama teman-teman Kristen? Udah ditutup ya? Ya. Ya boleh. Silakan. Silakan lanjutkan. Lanjut. Izin dulu, standby dulu karena ini kan di Indonesia Tengah lagi sudah azan. Silakan yang di Indonesia Barat dilanjutkan. Masih ada sesi bertanya. Silakan. Jangan lari tuh. Sabar. Itu ada teman kita yang baru mualaf, Rico Mualaf Channel, tolong di subscribe channelnya ya. Silakan yang lain. Ayo itu bantu itu yang barusan jadi mualaf, bantu subscribe. Ya, Rico Mualaf Channel Ikhwah, silakan di like dan subscribe. Mau dong jadi mualaf juga. Rico udah lihat, saya bertanya nih di 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Nah ini berarti ada kaitannya dengan pengorbanan Yesus di kayu salib ya? Coba diulang. Nih, Yesus sama Paulus nggak punya anak. Gimana jadi? Coba diulang. Ya, di 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 12 nih, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Iya, benar itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Berarti kepada siapa nih? Kepada yang percaya pengorbanan Yesus begitu? Iya, karena hidup itu telah diberikan kepada anak ya. Makanya Yesus berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di bumi dan di surga. Artinya ya, semua itu telah diserahkan Bapa kepada anaknya. Kalau kita memahaminya dari ayat Yohanes tadi, hanya di dalam dia ada kehidupan. Tidak ada kehidupan lain di dalam dia. Ya. Oke. Tapi ada Tuhan di kejadian di perjanjian lama berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu di antara kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka sekarang janganlah sampai ia mengeluarkan tangannya dan mengambil pula buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Ini artinya sebetulnya ada cara lain untuk hidup selama-lamanya dan memakan pohon kehidupan nih. Ini berarti gimana nih kontradiksi? Itu peristiwa Adam di situ kan ada 2 pohon ya. Pertama pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk. Yang kedua itu pohon kehidupan, kekal itu. Jadi Adam itu hanya memakan buah pohon yang baik, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk. Makanya janganlah sampai ia memakan yang satu lagi, itu kekal itu jadinya dia. Nah, makanya, itu berarti sebentar, saya tambahkan cukup lagi. makan buah itu ya, nggak usah ada pengorbanan Yesus, maksudnya gitu, repot-repot itu Yesus tuh menuju ke dunia gitu, disiksa gitu. Sebetulnya ada yang lebih gampang gitu loh. Benar nggak sih? Itu wilayahnya Tuhan ya. Makanya nanti itu disediakan hanya untuk orang-orang yang benar di mata Allah kan diberikan makan itu. Makanya Yesus berkata di dalam Wahyu ya, orang yang percaya akan diselamatkan ya, orang yang akan kubangkitkan pada hari penghakiman akan kuberikan makan buah itu. Makanya dikatakan
buah itu akan diberikan nanti. Buah kekekalan itu. Dia berkata itu, aku akan memberikan makan buah itu, buah mana ya. Nanti coba dicek di kitab Wahyu itu. Jelas itu. Oke, tapi ada di dalil lain itu di PB, hendaklah kamu sama seperti sempurna seperti Bapa. Karena hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga sempurna. Artinya ini sebetulnya posisi manusia di Kejadian 3 ayat 22 itu udah sempurna loh. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Kita tuh kan berarti Tuhan Allah di sini ya. Harusnya sudah begitu kan? Begini ya, karena tadi manusia sudah jatuh ke dalam dosa, kemudian Yesus turun untuk memulihkan ya keadaan yang sebelumnya. Jadi maksud perkataan Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang ada di surga, ya. Dia berkata itu sama seperti Bapamu yang ada di surga adalah sempurna. Itu maksud pengajaran Yesus, begitu. Tuhan Allah yang di Kejadian 3:22 ini berarti. Iya, itu pengajarannya. Itu terkait kata pernyataan Yesus tadi ya. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang adalah sempurna. Itu maksudnya. Nah, makanya saya tanya ini di Kejadian ini udah sama loh Tuhan Allah ini Tuhan di Kejadian 3 ayat 22 nih sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Berarti udah sempurna ini udah sama-sama Tuhan di Kejadian ini nih loh. Itu maksud saya. Benar nggak? Tidak, itu berbeda konteks, itu berbeda pembahasan. Yang satunya terkait pengajaran Yesus. Hendaklah kamu sempurna. Kalau yang di Kejadian tadi itu kan tentang makan buah ya, makan buah kehidupan. Itu berbeda pembahasan itu sebetulnya. Kalau yang dimaksud dalam perkataan Yesus hendaklah kamu sempurna itu terkait pengajarannya, begitu loh. Beda pengajaran ya berarti Tuhan di PB dan di PL begitu. Bukan beda pengajaran. Ini ada pembahasan yang lebih dalam lagi mengenai perkataan Yesus tadi. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu. Ya, siapa itu Bapa itu? Nah, yang di surga, ya? Iya. Jadi makanya dia berkata nggak seorang pun dapat mengenal Bapa selain anak. Nggak seorang pun dapat mengenal anak selain Bapa. Jadi maksudnya Bapa itu dinyatakan hanya dalam dirinya. Di dalam Yesus Kristus Bapa itu dapat dinyatakan. Jadi kita nggak kenal Bapa, bahasa sederhananya. Kita nggak kenal Bapa kalau nggak dia yang menyatakannya, si anak itu tadi. Begitu. Jadi karena kita sudah percaya kepada dia yang selaku anaknya, otomatis Bapa yang di surga itu juga menjadi Bapa kita. Makanya dia berkata, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu. Dia berkata itu. Karena orang-orang percaya, pengikut Yesus Kristus juga disebut anak-anak Allah. Ya, plural tapi ya. Bukan yang dimaksud anak tunggal Allah, itu berbeda. Harus dibedakan. Iya. Oke, ada lagi? Oke deh. Tapi sebetulnya ini udah sempurna ini manusia itu karena dia telah memakan buah pengetahuan yang buruk dan yang baik dan yang buruk. Dia udah begini salah satu dari kita. Tapi untuk untuk hidup yang untuk selama-lamanya dia harus memakan buah pohon kehidupan, tapi itu dilarang begitu ya. Begini loh Pak Don ya. Sewaktu Allah ya menempatkan Adam di dalam Eden ya, Taman Eden, lalu dia mengambil tulang rusuknya lalu menjadikan Hawa, kan sebelumnya Allah atau Tuhan itu kan membuat suatu peraturan. Semua buah yang di taman ini boleh kamu makan, hanya buah yang di tengah-tengah itu jangan kamu makan. Itu kan hukumnya, itu peraturannya. Apabila itu dilanggar, artinya dia berdosa, karena dosa itu adalah pelanggaran akan hukum Allah. Jadi kalau Pak Don tadi katakan dia sudah sempurna, harusnya memakan pohon yang satu lagi, kan begitu kan? Tidak. Karena dia sudah